Setan salju. Wen Ziran sedikit mengernyit, merasa agak terkejut. Iblis macam apa yang bisa menyembunyikan semua auranya meskipun berada di Heavenly Sabre Mountain Manor dengan begitu banyak ahli di sekitarnya. Sesuatu yang salah. Setan ini harus memiliki latar belakang yang mengesankan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari begitu banyak orang. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Itu iblis. Bunuh dia. 10 pendekar pedang hebat lainnya dari generasi baru di samping Zhao Feng semuanya bangkit pada saat yang sama dan menghunus pedang mereka melawan pria berpakaian putih itu. 10 pedang besar semuanya setidaknya kaisar bela diri surga ketiga. Mereka yang sekuat Xing Feng bahkan adalah kaisar bela diri surga kelima. Ketika 9 orang ini menyerang bersama, bahkan kaisar bela diri sovereign surga ketujuh harus mundur dan menghindari serangan. Hati-hati, setan ini tidak sederhana, Wen Ziran memperingatkan, pikirannya semakin dalam. Pria berpakaian putih itu tersenyum dingin dan berhenti menyembunyikan auranya. Gelombang ki iblis berubah menjadi pilar cahaya hitam yang menembak ke langit. Langit seketika menjadi gelap. Suhu sekitar awalnya sudah sangat dingin. Sekarang, itu turun lebih jauh. Embun beku menutupi tanah. Alis dan jenggot banyak pembudidaya bahkan membeku. Ketika orang ini berhenti menyembunyikan auranya, Might Sovereign Emperor yang mengerikan membanjiri. 9 orang yang melompat ke udara segera mengubah ekspresi mereka. Kaisar bela diri surga ke-8. Itu tidak benar. Dia harus menjadi kaisar bela diri sovereign surga ke-9. Ini adalah karakter tingkat iblis raja. Kaisar bela diri sovereign surga ke-9 dianggap sebagai puncak kaisar bela diri sovereign. Itu adalah level yang sangat mengerikan. Ada beberapa kaisar bela diri yang berdaulat di alam Kunlun, tetapi jumlah orang yang merupakan kaisar bela diri surga ke-9 dapat dihitung dengan jari kedua tangan. Dalam kata iblis abis jauh, selain dari 9 raja iblis yang merupakan perdana, 9 lainnya hanya kaisar bela diri surga ke-9. Pria berpakaian putih ini adalah kaisar bela diri surga ke-9. Tanpa perlu menebak, dia jelas merupakan eksistensi tingkat iblis raja. Mundur, cepat, mundur. Xing Feng, Feng Xingsheng, dan yang lainnya pucat pasi karena ketakutan. Mereka dengan cepat mundur. Bahkan jika mereka bisa selamat dari serangan kekuatan penuh dari karakter tingkat Raja Iblis, mereka masih akan terluka parah. Namun, mencoba mundur sekarang jelas sudah terlambat. Pria berpakaian putih itu sudah mengangkat tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Salju putih melayang, dan fenomena misterius muncul. Sebuah gunung bersalju muncul di belakangnya. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan salju dan es yang tak terbatas. Puci. 9 memuntahkan darah pada saat yang sama, suara berderak datang dari tulang mereka saat mereka terbang kembali dengan berat. Beberapa dari mereka pingsan di tempat. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, orang ini mengalahkan 9 dari 10 pendekar pedang hebat dari generasi baru. Semua orang segera merasa takut, dan tempat itu menjadi kacau. Jelas, pria berpakaian putih ini tidak ada di sini untuk membunuh orang. Dia memelototi Wen Ziran dengan dingin dan menginjak tanah dengan ganas. Gelombang salju melonjak keluar, memaksa Wen Ziran untuk mengangkat pedang dan baloknya, dia hanya bisa mundur. Tidak ada yang pergi untuk membantu, dan tidak ada yang berani menghentikan keberadaan tingkat iblis raja ini, karena hal itu hanya akan menyebabkan kematian. Nasib 10 pendekar pedang hebat dari generasi baru adalah contoh yang baik. Segera, tidak ada yang tersisa di dekat kolam pencucian sabre. Pria berpakaian putih itu bergerak cepat, melompat ke kolam pencucian pedang dengan cepat. Targetnya adalah es abadi. Retakan. Pada suatu saat, lapisan es tebal muncul di permukaan air. Pria berpakaian putih, yang telah melompat turun, memotong ki dingin yang seperti kabut dan mendarat dengan keras di atas es. Kemudian, kakinya terpeleset, dan dia jatuh berlutut, hampir jatuh. Es. Raja Iblis Salju menstabilkan dirinya dengan cemberut. Kehendak esnya sudah mencapai puncaknya, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Pada pandangan pertama, dia menemukan bahwa es ini agak aneh, seolah-olah ada yang salah dengannya. Namun, waktu sangat ketat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Lapisan es langsung hancur berkeping-keping. Namun, air yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, ada nyala api yang melonjak. Ekspresi pria berpakaian putih itu sedikit berubah. Dia memperhatikan bahwa nyala api ini tidak sederhana, jadi dia dengan cepat bergerak kembali dalam sekejap. Untungnya, Raja Iblis Salju tidak memasukkan tangannya terlalu dalam ke dalam ini. Jika api surgawi salju surgawi ini membakarnya, meskipun dia adalah Raja Iblis, dia masih harus menghabiskan beberapa upaya untuk memadamkannya.
Ekspresi pria berpakaian putih itu berubah cemberut. Dengan penundaan ini, dia tahu bahwa kesempatannya untuk dengan mudah mengambil es abadi telah hilang. Wu Xiaotian akan segera tiba. Raja Iblis Salju melihat ke arah kereta perang siklus dan menunjuk. 9 badai terbentuk dari ketiadaan. Mereka melonjak membawa es dan salju, menutup semua jalan Xiao Chen. Bang! Di dalam kereta perang, Xiao Chen tetap tenang. Dia mengetuk dengan satu tangan, dan 7 senjata surgawi berubah menjadi seberkas cahaya yang menembak keluar, dengan kejam menembus badai es dan salju. 7 dari badai langsung hancur, dan gempa susulan menyapu. Angkasa bergetar hebat. Bangunan di sekitar kolam pencucian sabre runtuh satu persatu. Retakan mengerikan muncul di tanah. Semua orang ngeri melihat pemandangan seperti itu. Hanya Sadoles Sabre Sovereign yang berani melawan karakter level Demon Monarch ini. Jika itu mereka bahkan tidak akan bisa menerima setengah pukulan. Kereta perang siklus mundur 2 langkah dan nyaris menghindari 2 badai es dan salju yang tersisa yang mengapitnya. Ketika 2 badai es dan salju bertabrakan, mereka mengeluarkan laporan yang bergema, dan gelombang kejut melonjak. Tirai dari Cycle War Chariot ditiup ke samping, dan darah keluar dari sudut bibir Xiao Chen saat dia menderita beberapa luka dalam. Berhenti. Tepat saat pria berpakaian putih itu akan terus menyerang, sebuah cahaya pedang melintas. Itu adalah Wu Xiaotian yang bergegas. Snow Demon Monarch, kamu benar-benar memberiku banyak wajah. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar menyusup ke manor Gunung Saber Surgawi saya sendirian, kata Wu Xiaotian dengan suara dingin. Saat Wu Xiaotian mengatakan itu, semua orang terkejut. Ternyata itu benar-benar Raja Iblis yang datang. Raja Iblis Salju berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena Anda terlalu kuat, mengapa saya harus berusaha untuk datang sendiri? Setan lain manapun akan ditemukan saat mereka mendekati istana Gunung Saber Surgawi. Petik 2. Pergi, kalau begitu, Anda sudah kehilangan kesempatan dan tidak bisa lagi mendapatkan es abadi. Ying Zongtian dan penguasa pedang Liu Xiaoyun sudah bergegas. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi nanti, kata Wu Xiaotian dengan tenang dengan suara dingin. Tatapannya tampak setajam pedang. Pria berpakaian putih itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menghadapi tatapan Wu Xiaotian dan memulai pertempuran diam di udara. 2 kaisar bela diri puncak bentrok dengan kekuatan kaisar berdaulat mereka. Gemuruh. Seluruh Heavenly Sabre Mountain Manor mulai gemetar hebat. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan arena astral di sekitarnya meledak satu persatu seperti kembang api besar di Starry Heavens. Saat Emperor Smite menyebar, para pembudidaya di sekitar bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Mereka hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Di bawah tekanan seberat gunung, mereka tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Kekuatan kaisar yang kuat dari 2 kaisar bela diri surga ke-9 bertabrakan, menyebabkan perubahan besar di dunia di sekitar mereka. Wu Xiaotian seperti pedang harta karun yang menghubungkan langit ke tanah, menunjukkan ketajaman yang tidak dapat dihalangi. Raja Iblis Salju memiliki kekuatan iblis yang besar, muncul seperti badai salju yang mengamuk dan menampilkan tirani mutlak yang menyegel dunia dalam es. Pada awalnya, keduanya hampir sama, tidak saling memberi jalan. Namun, setelah sekitar 1 jam, Wu Xiaotian perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bentrokan Emperor Smite dengan intensitas tinggi seperti itu sangat menguras pikiran. Menguasai. Wajah Wen Ziran tenggelam. Dia merasa sangat cemas dan ingin pergi dan membantu. Namun, di bawah tekanan dari 2 puncak kekuatan kaisar-kaisar bela diri surga ke-9, dia bahkan tidak bisa bergerak untuk sesaat. Semua orang yang hadir mulai merasa khawatir. Saat aura seseorang hilang, kemenangan bisa ditentukan di detik berikutnya. Bibir Raja Iblis Salju sedikit melengkung. Wu Xiaotian, jika itu di masa lalu, aku harus pergi sekarang. Namun, saya berubah pikiran. Karena, kau sudah tua. Berderak, berderak. Namun, tepat pada saat ini, pada saat yang paling penting ini, kereta perang siklus bergerak. Di dalam kereta, Xiao Chen mengertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Dia menepis tekanan dari Emperor Smite yang kuat dari keduanya. Gemetar kereta perang semakin kuat. Kemudian, dia berteriak, dan 7 senjata surgawi yang jatuh ke tanah sebelumnya terangkat. Senjata surgawi kembali ke sarungnya, dan Xiao Chen berhasil berjuang bebas di saat berikutnya. Dia menyipitkan matanya dan menamparkan dengan tangan kanannya, membuat Cycle War Chariot berguling ke depan dengan cepat. Di hadapan ribuan pembudidaya, dalam situasi di mana tidak ada yang bisa bergerak, Xiao Chen berhasil bergerak. Saat kereta perang mendekat, aura kuat Xiao Chen memperkuat aura Wu Xiaotian,
membuat aura Wu Xiaotian seperti pedang tajam langsung menembus langit. Raja Iblis Salju memuntahkan darah dan bergerak mundur dengan cepat. Pada saat paling kritis dalam benturan aura, dia kalah. Snow Demon Monarch, apakah kamu masih tidak akan enyah? Wu Xiaotian berteriak dengan dingin. Wu Xiaotian, jangan pernah beri aku kesempatan kedua. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Raja Iblis Salju memelototi kereta perang siklus dengan marah sebelum pergi dalam keadaan menyesal, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ketika Raja Iblis Salju berada jauh, darah menyembur keluar dari mulut Wu Xiaotian saat dia mundur beberapa langkah dan jatuh berlutut. Pedang bayangan bulan, pedang bayangan bulan. Pedang bayangan bulanku. Bagaimana itu bisa membiarkan pedang lain menggertakku? Xiao Chen memperhatikan dengan agak terganggu. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, dan Lunar Shadow Saber segera meletakkan harga dirinya dan perlahan terbang. Menggunakan kekuatan penuhnya, dia menggenggam Lunar Shadow Saber dengan erat. Namun, dia kecewa lagi. Dia masih tidak bisa menarik pedang keluar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan meletakkan Lunar Shadow Saber. Kemudian, dengan jentikan jari, kuali naga Phoenix terbang keluar dari cincin semesta dan mendarat dengan kuat di tanah. Api berputar di mata kirinya. Kemudian, setelah beberapa saat, Lunar True Flame melonjak keluar. Ledakan, kuali naga Phoenix dipenuhi api. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan tangannya, mengirimkan Destruction Throne. Kemudian, dia melihat Pride. Kebanggaan merasa tidak puas tetapi masih perlahan terbang ke kuali naga Phoenix. Setelah keduanya berada di dalam, dia segera menutup tutupnya. Xiao Chen sudah mengalami penggabungan ini 6 kali dan sangat akrab dengannya sekarang. Dia melanjutkan setiap langkah dengan tertib. Berdengung. Di kereta, Infai keluar dari sarungnya terlebih dahulu. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengetuknya. Pedang itu bersinar dengan cahaya terang yang menembus langit, mengirimkan cahaya bintang ke dalam kuali. Metode pemurnian Xiao Chen berasal dari manual rahasia murid Istana Biduk Cyclic Astral Palace. Setelah mempraktikkannya ke tingkat yang mendalam, dia perlu memasukkan cahaya bintang ke dalam kuali. Pada awalnya, Xiao Chen perlu menepi energi astral sendiri. Sekarang ada 6 senjata surgawi yang berhasil digabungkan dengan singgasana, dia bisa menggunakannya untuk menarik energi astral, jadi prosesnya jauh lebih mudah. 6 senjata surgawi terhunus satu demi satu. Cahaya bintang muncul seperti pilar cahaya saat mereka menembak ke dalam kuali naga Phoenix dengan kecemerlangan yang terang. Naga dan burung Phoenix yang diukir di Dragon Phoenix Cauldron tampak seperti hidup dalam kecemerlangan, menari-nari dan mengejar satu sama lain terus-menerus. Di hati Kaisar Xiao Chen, energi primordial terkuras terus-menerus. Dia membentuk segel tangan saat dia mengirim sinar cahaya ke dalam kuali. Ini membuat nyala api di kuali semakin ganas. Cahaya bintang yang mengalir masuk seperti minyak yang ditambahkan ke api. Menggabungkan kedua item itu tidak mudah. Itu menghabiskan banyak energi, ujian besar bagi pikiran dan energi primordial seseorang. Begitu pikiran goyah, seseorang akan membuat kesalahan dengan segel tangan. Jika energi primordial tidak dapat mengimbangi pengeluaran, itu tidak hanya akan mengakibatkan kegagalan tetapi juga ledakan dua harta. Diperbarui garis bawah @novelringan.com. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak dapat membuat kesalahan dalam langkah apapun. Sekali kesalahan dibuat, tidak akan ada kesempatan kedua. Tetap berhati-hati, dia menghabiskan banyak sekali energi primordial setiap saat selama sebulan penuh. Apakah itu siang atau malam, tempat itu selalu dipenuhi dengan cahaya bintang yang berkilauan, dan langit seperti malam. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar 500 km. Bahkan jika ini berlangsung selama setengah tahun, tidak ada yang akan menemukan ini. Pada hari khusus ini, cahaya bintang berkumpul, dan pedang Qi menjatuhkan tutup kuali. Xiao Chen, yang telah cemas selama sebulan penuh, akhirnya santai. Pada langkah ini, tanggung jawabnya sebagian besar sudah berakhir. Tunggu, ada yang salah. Biasanya, begitu tutup kuali terbang, Pride seharusnya terbang keluar. Inilah yang terjadi dengan penggabungan 6 senjata surgawi sebelumnya. Dalam hal ini, apakah ada yang salah? Saat Xiao Chen hendak mengirim sense spiritualnya untuk memeriksa, kuali naga Phoenix meledak dengan ledakan. Sebenarnya, itu bukan ledakan. Sebaliknya, cahaya pedang meretasnya menjadi beberapa bagian. Kebanggaan menghancurkan kuali naga Phoenix dan melayang ke udara untuk langsung menebang Xiao Chen. Senjata surgawi menelan tuannya. Pedang itu dipenuhi dengan keadaan kehancuran yang kejam. Saber Qi yang diliputi keadaan kehancuran terbang dengan liar, menciptakan banyak retakan menakutkan di tanah. Rumble, suara keras terdengar tanpa henti. Di mana-mana pedang lewat, tanah pecah.
Sejumlah besar kotoran membubung ke udara dalam sekejap, menutupi langit dan matahari. Itu seperti naga mengamuk yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dentang, dentang, dentang. 6 senjata surgawi terbang satu demi satu, melindungi Xiao Chen. Namun, hanya dengan satu pertukaran, Pride menyingkirkan mereka. Setelah merger dengan Destruction Throne, ketajaman Pride telah berkembang pesat, menjadi luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, Pride menyerang kurang dari 2 meter dari Xiao Chen. Namun, itu seperti dinding tak terlihat yang melindungi Xiao Chen, yang tidak bisa ditembus oleh kebanggaan bagaimanapun caranya. Xiao Chen yang lelah mengungkapkan senyuman. Sepertinya hasil merger itu cukup bagus. Cukup bermain. Xiao Chen mengirimkan tamparan backhand, dan Pride mengeluarkan, dentang, saat terbang jauh, semua cahaya tajamnya tersebar. Tidak peduli seberapa bangga Anda hanya pedang. Aku bisa berteman dengan pedang, tapi aku sama sekali tidak akan pernah menjadi budak pedang. Kembali. Xiao Chen memanggil dengan lembut. 7 senjata surgawi semuanya kembali dan menusuk bagian belakang tahta siklus. Ketika 7 senjata surgawi kembali ke sarungnya, garis-garis di tahta siklus semuanya menyala, memancarkan cahaya yang indah dan megah. Kemudian, Cycle Throne mulai berputar tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Dengan tahta berputar dengan cepat, Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Segera, singgasana yang berputar itu memicu badai pasir yang kuat, membentuk tornado besar yang tampak seperti pedang sepanjang 3 kilometer. Banyak adegan aneh muncul di depan mata Xiao Chen. Namun, mereka melintas terlalu cepat. Dia hanya berhasil melihat dan mengingat satu adegan lengkap. Langit dipenuhi awan gelap. Seorang pria memegang pedang berdiri tegak di atas danau naga tersembunyi Sky Dome Realm. 9 naga Vena melonjak di bawah kakinya. Saat Vena naga terbang, seluruh benua Tianwu mulai bergetar. Kota yang tak terhitung jumlahnya runtuh, gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Laut yang luas mengering. Semua ini terjadi hanya dalam satu tarikan napas. Saat pemandangan diperbesar, alam bawah lainnya yang terbuat dari tempat tinggal dewa abadi lainnya tampaknya diarahkan oleh alam kubah langit, berubah menjadi sinar cahaya dan menuju ke alam kubah langit. Itu adalah pemandangan yang agung dan megah. Sepertinya 3.000 alam bawah akan bergabung menjadi satu. Orang yang memegang pedang ini akan menginjak mereka, membentuk dinasti yang tak terkalahkan. 10.000 tahun adalah satu siklus. Hanya satu kesempatan yang akan datang setiap 10.000 tahun. Azure Dragon King, Anda masih belum menarik pedang Anda. Sampai kapan kamu akan menunggu? Orang itu mengarahkan pedangnya ke depan. Di akhir penglihatannya adalah orang berpakaian putih di diagram Taiji, berdiri di langit berbintang. Retakan. Adegan ini hancur, dan tahta berhenti berputar. Xiao Chen merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah, sama sekali tidak memiliki kekuatan. Siklus segala sesuatu adalah takdir. Pada saat sebelumnya, dia sepertinya telah melihat nasibnya sendiri. Apakah orang yang memegang pedang Chu Chaoyun? Apa sebenarnya kebencian antara Chu Chaoyun dan Xiao Chen? Kesempatan macam apa yang muncul dengan sendirinya setiap 10.000 tahun sekali? Xiao Chen tidak percaya pada takdir. Dia tidak pernah percaya akan hal itu. Dalam 3 cermin kehidupan, dia tidak memilih masa depan. Namun, sepertinya takdir tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Apakah dia mau atau tidak, dia tidak akan bisa menghindari pertempuran dengan Chu Chaoyun. Sepertinya memang ada sebab dan akibat yang tak terhindarkan di sana. Terlepas dari apa yang saya inginkan, seseorang sudah menaburkan penyebabnya 10.000 tahun yang lalu, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, memasuki pemikiran yang mendalam. Kesempatan yang datang sekali setiap 10.000 tahun. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Tianwu terakhir dan Kaisar Azure bertarung satu sama lain. 10.000 tahun kemudian, giliran dia dan Chu Chaoyun untuk bertarung. Lupakan. Ketika saya lebih kuat dan pergi ke Istana Naga Azure, saya akan tahu jawabannya. Sekarang, saya harus melihat bagaimana keadaan siklus telah bergabung. Xiao Chen memejamkan matanya, dan dengan pikiran, dia mengirimkan seutas sense spiritual untuk memeriksa dunia mental di dalam tahta. 7 lampu dengan warna berbeda mengelilinginya, berputar di sekelilingnya tanpa henti. Pembantaian, kehancuran, kehancuran, kesakitan, kesedihan, keputusasaan, dan kematian. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen memahami ketujuh negara bagian bersama-sama. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Dia mengulurkan tangan dan meraih ketujuh lampu itu. Seketika, 7 emosi memasuki otaknya. Tekadnya tetap teguh, hatinya seperti batu saat dia dengan dingin menyaksikan emosi ini berubah. 7 lampu bercampur terus-menerus tetapi tidak bisa benar-benar menyatu.
Xiao Chen memikirkan perasaan itu dan melepaskannya. 7 negara bagian segera tersebar. Seni siklus, Xiao Chen masih membutuhkan seni siklus sebelum dia benar-benar dapat memahami keadaan siklus. Dalam sejarah, Raja Jahat di masa lalu juga mencapai langkah ini. Namun, dia gagal pada langkah terakhir. Istana Abadi Meraj. Xiao Chen harus pergi ke tanah terlarang ini untuk menemukan seni siklus. Cyclic Astral Lord pernah berkata bahwa dia telah melihat cycle arts di dinding Istana Abadi Meraj. Saat itu, dia bahkan berjanji untuk menemani Xiao Chen ke tanah terlarang ini untuk membantunya mendapatkan seni siklus. Namun, orang ini tidak dapat dipercaya. Xiao Chen tidak bisa menjalin persahabatan yang mendalam dengannya, setelah melihat wajah asli orang ini. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Xiao Chen bermaksud untuk mengesampingkan masalah Istana Abadi Meraj untuk saat ini. Dia ingin menguji kekuatan Cycle Throne yang telah selesai untuk melihat seberapa banyak peningkatannya. Tahta siklus adalah harta karun Kaisar Primordial. Penggunaan terbesarnya adalah membiarkan Xiao Chen mengendalikan 7 senjata surgawi seolah-olah itu adalah lengannya. Di alam Kunlun, yang paling bisa dipraktikkan oleh seorang Bladesman hanyalah pedang kembar. Namun, Xiao Chen bisa mengendalikan 7 senjata surgawi. Poin penting adalah bahwa 7 senjata surgawi adalah satu set. Di masa lalu, Pride tidak digabungkan dengan Destruction Throne. Meskipun 7 senjata surgawi adalah satu set, kekurangan itu menghalangi penyelesaian keseragaman mereka. Sekarang ketujuh senjata surgawi telah digabungkan dengan singgasana dan bahkan telah direndam di kolam pencucian pedang, kekuatan mereka pasti meningkat secara signifikan. Dengan pikiran, 7 senjata surgawi terhunus pada saat yang bersamaan. Xiao Chen dengan lembut mengetuk tanah dengan jarinya, dan 7 sosok muncul, dengan cepat menggenggam gagang pedang. Kebanggaan, posisi pemecah kekosongan. Sosok yang memegang kebanggaan membuat cahaya di sekitar 1 kilometer menghilang, membuat tempat itu menjadi gelap gulita. Segala sesuatu di sekitar milik pedang. Kemudian, sosok itu melompat ke udara dan menghilang. Itu seperti sosok yang diteleportasi. Kali berikutnya sosok ini muncul, cahaya pedang sepanjang 30.000 kilometer meletus keluar, tampak secemerlang matahari saat dia keluar. Ruang di depan hancur seperti kaca, berubah menjadi bubuk. Jika ada bintang kecil di sini, Xiao Chen bisa meledakkannya secara langsung. Xiao Chen sedikit mengangguk. Setelah Pride bergabung dengan Destruction Throne, ketika sosok itu mengeksekusi jurus pertama teknik Flawless Sabre, kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada ketika tubuh aslinya mengeksekusinya sebelumnya. Bahkan, itu mungkin sedikit lebih kuat. Keadaan di Destruction Throne kebetulan melengkapi Void Breaking Stance. Itu tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat. Murka, sikap menaklukkan naga. Urat telah bergabung dengan Ruin Throne. Itu adalah yang paling cocok untuk mengeksekusi jurus penakluk naga. Naga pada dasarnya adalah makhluk dengan sifat mengamuk. Di zaman kuno, Kaisar, yang diamanatkan oleh surga, dibandingkan dengan naga sejati. Dikatakan bahwa ketika Kaisar mengamuk, akan ada jutaan mayat. Namun, ketika naga sejati mengamuk, itu tidak sesederhana jutaan orang yang sekarat. Itu akan menjadi sebuah negara, bahkan sebuah dinasti, akan dihancurkan. Sosok yang memegang urat dengan cepat mengeksekusi jurus kedua dari teknik pedang sempurna, sikap penakluk naga. Dengan gerakan ini, 1000 naga mengamuk membubung, Dragon Might memenuhi langit. Menggunakan aura naga sejati, serangan ini berubah menjadi pedang yang cukup kuat untuk menyapu langit. Ketamakan, posisi bulan jatuh. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Chen telah menyelesaikan teknik sabre sempurna. Langkah ketiga adalah posisi bulan jatuh. Dalam hidupnya, ia memiliki nasib dengan bulan. Banyak dari teknik bela dirinya ada hubungannya dengan bulan, bulan cerah sempurna, bulan cerah seperti api, kematian 1000 tahun, dan api 1000 tahun adalah contohnya. Langkah ini, Falling Moon Stance, menyatukan semua teknik bela diri yang berhubungan dengan bulan dengan pedang Dao yang sempurna. Cahaya pedang menyala, dan bulan yang cerah jatuh saat sesosok melayang di langit. Iri, sikap memilukan. Ini karena surga tidak adil. Setiap orang pasti memiliki hati yang iri. Seseorang berduka karena iri, merasakan sakit dan ketidakpuasan. Sepanjang jalannya, Xiao Chen mengalami ini secara mendalam untuk dirinya sendiri. Dia merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga hatinya hancur pada akhirnya. Jurus keempat dari teknik pedang sempurna ini berasal dari pengalaman pribadinya, sikap memilukan. Langkah ini menghancurkan hati. Pertama, itu menghancurkan hati seseorang, kemudian, itu menghancurkan musuh. Itu sangat kuat, tetapi juga pedang bermata dua. Itu memberikan 1000 kerusakan pada musuh tetapi 800 untuk diri sendiri.
Kecuali itu adalah saat kritis terakhir, itu tidak boleh digunakan. Keunikan dari pedang sempurna Dao adalah yang paling jelas dalam gerakan ini. Tanpa pedang Dao yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Hanya akan ada hati yang mencari kesempurnaan. Slot, Cloud mencapai sikap. Kemalasan adalah emosi manusia yang normal. Semua orang merasa malas. Tanpa kemalasan, bagaimana mungkin ada dunia yang begitu indah yang dipenuhi dengan segala macam godaan? Bagaimana seseorang bisa melawan godaan ini? Hanya dengan menjaga tekad yang kuat untuk mencapai awan di hati seseorang, dengan memikirkan pemandangan di puncak gunung yang tinggi, kerinduan untuk melihat awan yang megah di puncaknya. Langkah kelima teknik pedang sempurna, Cloud Reaching Stance. Untuk pemuda yang dipenuhi dengan aspirasi yang luar biasa tanpa perlu khawatir, hati mereka akan selalu memiliki pedang yang haus untuk mencapai awan. Suatu hari, ketika pedang ini terhunus, itu pasti akan melayang ke langit, menembus awan ke langit. Sikap tanpa bayangan. Adegan pesta pora, berkubang dalam kehidupan mewah, kecanduan kesenangan duniawi, memanjakan diri sampai mati. Kegiatan mesum dapat menyebabkan konsekuensi yang pahit. Pedang ini adalah yang paling kejam, paling berbahaya. Pedang ini tidak terlihat, membunuh tanpa jejak. Adalah pedang yang sangat berbahaya. Langkah keenam teknik pedang sempurna menggunakan energi mental Xiao Chen yang kuat dan bekerja dengan pedang ini. Saat mengirimkan posisi tanpa bayangan, itu menciptakan lapisan ilusi yang dipenuhi dengan godaan yang membuat seseorang kecanduan pada kesenangan duniawi dan menyebabkan kematian dalam kesenangan. Kerakusan, sikap menelan surga. Jurus ini merupakan jurus ketujuh teknik pedang sempurna dan juga jurus terkuatnya. Itu mewakili ambisi Xiao Chen untuk menelan langit. Setelah gerakan ini dieksekusi, itu bisa menelan teknik bela diri apapun dan menguburnya di Dao pedang sempurna. Pemakaman mewakili akhir-akhir dalam Deat Dao. Ketujuh sosok manusia itu mewujudkan teknik flawless sabre sebelum akhirnya bertukar gerakan dan saling menyerang. Xiao Chen memperhatikan dengan dingin, melakukan yang terbaik untuk menemukan celah di setiap gerakan dan mengoreksinya terus-menerus. Dengan tujuh tahta yang digabungkan ke dalam senjata surgawi, teknik pedang sempurna dapat secara resmi memulai debutnya. Apakah Xiao Chen dapat mempertahankan gelar penguasa pedang akan bergantung pada teknik pedang tanpa cacat ini. Karena itu, dia harus terus menyempurnakannya. Adapun formasi pedang Yin Yang, itu adalah sesuatu yang berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Itu sesuai dengan pemahamannya tentang teknik dan formasi sabre. Satu fokus pada pedang pribadinya Dao, dan yang lainnya adalah formasi teknik pedang. Keduanya tidak bentrok, sebaliknya, mereka saling melengkapi. 3 hari kemudian, Xiao Chen keluar dari kultivasi tertutup dan mendengar berita tentang medali penguasa pedang diambil oleh iblis. Dia segera memikirkan Chu Chaoyun. Meskipun ada banyak talenta luar biasa di dunia iblis dan masing-masing dari 18 Crown Sion sangat kuat dan berbakat, tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui Sword Sovereign dalam diskusi dengan pedang. Hanya Chu Chaoyun yang bisa. Namun, bahkan jika itu adalah Chu Chaoyun, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen untuk saat ini. Faktanya, itu adalah berita kedua yang membuatnya mengerutkan kening. 7 hari yang lalu, para ahli dari Aliansi Bulan Air menderita kerugian besar di medan perang Savage. The Crown Sions dari Blood Demon Royal Hall, Winged Demon Royal Hall, dan Fire Demon Royal Hall telah bekerja sama untuk memasang jebakan. Ketua Aliansi Bai Wuxue mengambil inisiatif untuk menjadi barisan belakang untuk memastikan bahwa anggota lain dapat mundur. Dia menahan serangan dari 3 Crown Sions dan terluka parah. Sekarang, dia hilang, statusnya tidak diketahui. Pertempuran ini merupakan kerugian besar bagi domain Tianwu. Sebelumnya, setelah keturunan suci berpihak pada persatuan Dewa Dao, domain Tianwu menderita karena tidak memiliki pemimpin. Semua orang takut dibunuh oleh iblis. Namun, Bai Wuxue muncul dan menyatukan semua orang, membentuk aliansi bulan air. Bai Wuxue langsung membalikkan situasi antara manusia dan iblis di domain Tianwu. Dia tidak hanya berhasil menghentikan iblis menjadi lebih sombong, tetapi dia bahkan memburu banyak iblis. Namun, setelah pertempuran ini, aliansi bulan air tersebar. Status Bai Wuxue tidak diketahui. Semua kemajuan segera mundur. Setelah itu muncul serangkaian berita tentang ini. Ternyata ketiga Demon Royal Halls berada di Savage Battlefield untuk tanah terlarang. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure pernah membunuh Raja Iblis dan mengubur tulang-tulangnya di Bukit Pemakaman Naga. Raja Iblis itu memiliki pedang iblis kuat yang dikenal sebagai bayangan jahat. Sekarang, gundukan pemakaman naga memiliki puluhan ribu kuburan naga yang muncul pada saat yang bersamaan. Para iblis menganggap ini sebagai tanda kemunculan kembali pedang iblis.
Crown Sions dari 3 Demon Royal Halls semuanya ada di sini untuk Demon Sword yang kuat ini. Mengelilingi aliansi bulan air dan membunuh mereka hanyalah pengalihan yang nyaman di sepanjang jalan. Namun, gundukan pemakaman naga sangat luas. Tidak ada yang tahu berapa banyak kuburan naga di sana. Tidak ada yang tahu di kuburan naga mana mayat Raja Iblis ini disegel. Oleh karena itu, Sion Mahkota hanya bisa perlahan mencari mereka. Rumor mengatakan bahwa 18 Demon Royal Halls semuanya akan datang. Ketiga Demon Royal Halls ini hanyalah barisan depan. Siapapun yang bisa mendapatkan pedang kuat ini akan menjadi pemimpin baru dunia iblis. Setelah naik ke Raja Iblis, dia akan menjadi Raja Iblis peringkat pertama. Itu adalah godaan besar. The Demon Royal Halls of the Demonic World semuanya dipenuhi dengan orang-orang yang ambisius. Mereka pasti akan datang, tidak diragukan lagi. Bakat luar biasa dari alam Kunlun secara alami tidak bisa membiarkan 18 Demon Royal Halls mendapatkan pedang iblis. Chu Yang, pemimpin lautan berbintang surgawi, Sima Lingxuan, pemimpin laut hitam, Xiao Bai, pemimpin domain Fin, dan para ahli dari Persatuan Dewa Dao semuanya saat ini sedang bergegas ke medan perang Savage. The Dragon Burial Mound segera menjadi tanah tak bertuan. Itu seperti pusaran air besar dengan angin bergelombang dan awan berputar. Pertempuran besar yang mengejutkan sudah dekat. Orang bisa mengharapkan kemunculan kembali pedang iblis ini untuk membawa konflik tentatif antara alam Kunlun dan dunia iblis jurang dalam ke puncak. Setelah ini, zaman keemasan ini akan menjadi lebih kacau sampai bencana iblis tiba. Zaman kacau ini hanya akan berakhir setelah pertempuran sampai mati antara kedua alam. Xiao Chen ingin pergi jauh dari tanah tak bertuan ini. Namun, dia berjanji pada Wu Xiaotian, jadi dia harus menyerahkan es abadi kepada Bai Wuxue. Xiao Chen tidak punya pilihan selain pergi ke Savage Battlefield. 8 tanah terlarang yang besar semuanya memiliki misterinya sendiri. Tidak ada cara untuk memutuskan mana yang paling berbahaya. Namun, jika seseorang harus memilih yang memiliki sejarah paling banyak, itu tidak diragukan lagi adalah Savage Battlefield. Selama era kuno, usia ketika martial Dao berada di puncaknya, tempat ini sudah menjadi tanah yang terkenal dengan pertemuan kebetulan. Ada kuburan dewa, sisa sekte abadi, pegunungan surgawi era kuno jauh, segala macam binatang bermutasi, dan vena roh raja. Tempat ini selalu dianggap sebagai tanah suci bagi para pembudidaya. Namun, selama usia paling mulia dari martial Dao, perang 100 ras terjadi di sini. Mereka bertarung sampai Deep Abyss Demonic World juga berpartisipasi. Pertempuran besar ini akhirnya menghasilkan bencana yang memicu penurunan martial Dao. Bahkan Kaisar Azure, yang terkuat 10.000 tahun yang lalu, hanyalah yang terkuat di era pasca kuno. Selama puncak martial Dao, Martial Emperor memenuhi tempat itu seperti awan, dan Martial Sage memadati jalanan. Kaisar Azure bahkan tidak akan dianggap sebagai yang terkuat. Pertempuran besar itu juga mengubah tanah suci martial Dao menjadi tanah tandus yang biadab. Geografi tempat itu berubah total hingga menjadi salah satu dari 8 tanah terlarang yang besar. Tempat ini penuh dengan bahaya dan tanah terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli apa, tempat ini masih dipenuhi dengan pertemuan kebetulan. Itu hanya jauh lebih berbahaya daripada selama era kuno. Mayat kaisar bela diri dari berbagai ras tergeletak di sini, kehabisan darah kaisar mereka. Aura buruk dari Raja Iblis telah mengubah geografi, membuat tanah suci ini menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Sekarang, selama zaman keemasan era pasca kuno, badai mengaduk di sini sekali lagi, menarik semua bakat luar biasa ke tempat ini. Kemana arah alam Kunlun kali ini? Apakah itu kemuliaan atau kemunduran lebih lanjut? Tidak ada yang tahu. Ketika Xiao Chen masih seorang martial monarch, dia pergi ke Savage Battlefield dengan kakak perempuan senior pertamanya dan sesama murid lainnya. Pada saat itu, dia agak lemah dan hanya bisa berkeliaran di pinggiran. Selain itu, dia harus sangat berhati-hati. Ada begitu banyak tempat di Savage Battlefield yang luas sehingga dia bahkan tidak berani melihatnya. Sekarang, Xiao Chen diam-diam memasuki medan perang Savage dan berkeliling ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Kekuatannya sekarang dibandingkan dengan masa lalu seperti langit dan bumi. Namun, dia bahkan lebih berhati-hati dan berhati-hati. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin tinggi rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap dunia ini. Xiao Chen ada di sini untuk mencari Bai Wuxue. Jika memungkinkan, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan memperebutkan pedang iblis. Itu adalah pertempuran kacau yang hebat. Begitu dia memasukinya, melepaskan dirinya akan sulit. Savage Battlefield yang luas memiliki area yang tak terhitung jumlahnya dengan lingkungan yang rumit, dataran terpencil, rawa, perbukitan, gurun, hutan, dan banyak lagi.
Segala sesuatu yang ada di sana. Menemukan Bai Wuxue tidak akan mudah. Jika Xiao Chen tidak memiliki rencana yang baik, itu seperti mencari jarum di lautan. Namun, Xiao Chen tidak takut dengan pencarian seperti itu. Apa yang dia takutkan adalah dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari. Dia berharap Bai Wuxue masih hidup. Di dalam kereta perang, Xiao Chen melihat peta. Tempat yang ingin dia tuju adalah gundukan pemakaman naga. Sekarang, orang-orang dari Winged Demon Royal Hall, Blood Demon Royal Hall, dan Fire Demon Royal Hall seharusnya ada di sana. Mereka mungkin berharap bisa mencukur bagian atas tempat itu untuk menemukan tulang belulang Raja Iblis itu. Xiao Chen telah pergi ke gundukan pemakaman naga sebelumnya. Dia ingat bahwa tempat ini sangat istimewa. Jika Anda pergi mencari kuburan naga, Anda tidak akan dapat menemukannya. Seseorang akan memiliki kesempatan untuk memasuki kuburan naga hanya setelah itu muncul dengan sendirinya. Pada saat itu, Xiao Chen tidak tahu alasan di balik keanehan ini. Berdasarkan hari ini, dia menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya dengan mayat Raja Iblis dari 10.000 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, itu mungkin ada hubungannya dengan pedang iblis itu. Puluhan ribu kuburan naga yang muncul pada saat yang sama jelas tidak biasa. Sangat mudah untuk memahami mengapa iblis menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mendapatkan pedang iblis. Xiao Chen bermaksud untuk memaksa keluar lokasi Bai Wuxue dari mulut para iblis ini. Paling tidak, dia perlu tahu apakah Bai Wuxue masih hidup atau tidak. Kereta perang siklus hitam bergerak sangat cepat. Saat terbang di udara, ia melewati beberapa kereta, kapal perang, dan kelompok pembudidaya dari berbagai ras alam Kunlun. Namun, budidaya orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Berbagai bakat luar biasa yang kuat dari negeri yang jauh mungkin belum tiba, hanya beberapa pembudidaya yang sudah berada di domain Tianwu. Kereta perang Xiao Chen tidak menonjol dari mereka. Dia bahkan melihat beberapa kereta perang sengaja didekorasi dengan cara yang mirip dengan kereta perang siklus, membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Setelah 15 menit, dia tiba di gundukan pemakaman naga. Dia mengintip melalui tirai dan menatap kaget. Awalnya, gundukan pemakaman naga tersembunyi di bawah pegunungan tanpa batas. Sekarang, semua gunung telah runtuh. Barisan pegunungan yang tak terbatas telah hilang, berubah menjadi hamparan puing-puing tak berujung yang menutupi tanah. Di tengah tanah berbatu, banyak kuburan naga sejati terbentang dalam jumlah besar, pemandangan yang menakjubkan. Setiap kuburan naga disertai dengan energi berbentuk naga di atasnya, yang menembus awan seolah-olah mereka hidup. Yang aneh adalah bahwa naga ki ini semuanya hitam. Dragon Ki awalnya adalah sesuatu yang menguntungkan. Namun, itu terlihat sangat menyeramkan di sini. Ketika dia mengamati tempat itu, posisi berbagai kuburan naga di tanah berbatu yang tak terbatas ini tampaknya mengikuti pola tertentu. Menambahkan Dragon Ki di langit, Xiao Chen samar-samar merasakan bahwa pemandangan di depannya menyerupai situasi geomansi ekstrim tertentu. Namun, karena tanah berbatu yang tak terbatas terlalu luas dan jumlah kuburan naga yang mencengangkan, Xiao Chen tidak dapat melihatnya dengan jelas untuk memverifikasi tebakannya. Ketika para pembudidaya domain Tianwu mencapai tepi gundukan pemakaman naga, mereka berkumpul di sebuah gunung, tidak berani masuk lebih dalam. Di perbatasan gundukan pemakaman naga adalah sebuah monumen batu yang dikelilingi oleh mayat banyak pembudidaya manusia yang tertusuk batu tajam dari pegunungan. Pengamatan yang cermat akan menemukan bahwa mereka semua adalah elit dari aliansi bulan air. Mereka telah meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, pemandangan yang menakutkan. 4 kata berdarah tertulis di monumen batu, semua yang masuk akan mati. Ketika melihat banyak mayat, para pembudidaya domain Tianwu mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Beberapa orang di sini adalah teman atau kerabat almarhum. Mata mereka memerah, dan mereka ingin menyerang tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Namun, teman mereka melakukan yang terbaik untuk menahan mereka. Orang-orang dari aliansi bulan air meninggal dengan sangat menyedihkan. Saya mendengar bahwa aliansi bulan air awalnya di sini untuk mengepung dan membunuh balai kerajaan setan darah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa aula kerajaan iblis bersayap dan aula kerajaan iblis api tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka, menjebak mereka. Sebelum ini terjadi, para iblis itu dengan sengaja menyebarkan informasi palsu, menghabiskan lebih dari sebulan untuk memasang jebakan. Mereka bahkan mengorbankan beberapa kaisar bela diri iblis. Jika tidak, Bai Wuxue tidak akan tertipu oleh tipuan mereka. Betapa penuh kebencian. Meskipun domain Tianwu kami sangat besar, tidak ada yang benar-benar menonjol untuk memimpin dalam masalah besar seperti itu. Petik 2. Setelah bergabung dengan deity Dao Union, Holy Sion sekarang secara membabi buta mengikuti Diwuk.
Diwuk tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini atau muncul. Sui Lingling sedang berkultivasi tertutup. Seorang Jiangxi berkeliaran di Starry Heavens. Benar-benar tidak ada yang tersisa di domain Tianwu. Petik 2. Jika saja Raja Naga Azure masih ada, iblis ini tidak akan menjadi begitu sombong. Jangan menyebut orang itu. Sekarang bukan lagi waktu Raja Naga Azure. Sudah lama sejak dia melompat dari jalan kaisarnya. Bahkan sekarang, kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Xiao Chen mendengar diskusi dari berbagai pembudidaya dari kereta perang dan memperoleh pemahaman kasar tentang situasinya. Tidak jauh dari monumen batu, 4 iblis berdiri di atas batu. Mata mereka berkilauan dengan ejekan saat mereka menatap para pembudidaya domain Tianwu. Dari 4 demons, 2 berasal dari Blood Demon Royal Hall, 1 dari Winged Demon Royal Hall, dan 1 dari Fire Demon Royal Hall. Mereka semua adalah murid klan kerajaan dan memiliki tanda ungu di dahi mereka. Kehadiran 4 orang ini yang menjaga tempat ini yang mencegah ratusan pembudidaya domain Tianwu melangkah lebih jauh meskipun beberapa dari mereka adalah kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Ini benar-benar ironis. Ini adalah alam Kunlun, wilayah manusia, namun iblis tampaknya telah menjadi tuannya. Jika begitu banyak pembudidaya menyerbu bersama, tidak peduli seberapa kuat keempat iblis ini, iblis tidak dapat membunuh mereka semua dan tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Namun, kenyataannya seperti itu. Semua orang takut mati, dan tidak ada yang berani bergerak. Ledakan. Merasa bosan, salah satu murid Blood Demon Royal Hall di atas batu menunjuk dengan santai. Mayat seorang pembudidaya manusia di atas batu yang tajam meledak, berubah menjadi hujan darah, itu sangat kejam. Haha, Qin Yun, tanpa diduga, Anda memiliki hobi seperti itu. Mereka sudah mati, tetapi Anda masih ingin meledakkan mayat mereka. Namun, metode Anda agak kasar. Lihat dan pelajari. Iblis yang mengenakan jubah menyala dari Fire Demon Royal Hall tertawa keras, dan dengan menjentikkan jarinya, sesosok mayat manusia terbakar dan terbakar menjadi abu. Itu bukan apa-apa. Menonton ini, demon berbaju biru dari Winged Demon Royal Hall menjadi tertarik. Dia mengulurkan tangannya, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya turun, mengiris mayat menjadi puluhan ribu keping. Petik 2 tanda seru. Aku akan bertarung denganmu. Di tengah kerumunan manusia, seorang pembudidaya domain Tianwu berteriak ketika dia melihat mayat temannya dimutilasi dengan cara ini. Jangan pergi. Jika Anda melakukannya, Anda akan jatuh cinta pada trik mereka. Kami akan membuat mereka membayar ketika para ahli dari domain lain tiba. Seseorang di samping menghentikan orang ini. Meskipun dia marah, dia masih mempertahankan rasionalitasnya. Duduk di atas batu, Blood Demon Qin Yun melihat pemandangan ini. Dia tersenyum dan berseru, domain Tianwu benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Bai Wuxue kabur seperti anjing, tapi kalian semua bahkan tidak sebanding dengan anjing. Setelah dia mengatakan itu, keempat iblis tertawa bersama. Namun, saat mereka tertawa, kepala mereka semua terbang bersamaan. Tubuh tanpa kepala perlahan runtuh. Sebuah kereta perang turun dan menghancurkan keempat mayat itu menjadi bubuk sebelum terbang lagi. Dentang. Kereta perang kebetulan menangkap 4 senjata surgawi yang terbang kembali. Suara resonansi pedang berlama-lama di tempat itu. Namun, kereta perang hitam sudah lama menghilang. Tidak memegang pedang di tangan, tidak meninggalkan jejak dirinya di belakang, itu adalah penguasa pedang tanpa bayangan, seseorang berkata dengan suara serak beberapa waktu kemudian, ketika dia akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Xiao Chen awalnya ingin menjaga satu iblis tetap hidup dan memaksa keluar lokasi Bai Wuxue dari iblis itu. Namun, keempatnya terlalu berlebihan. Jadi, dia tidak bisa lagi diganggu dengan begitu banyak, langsung membunuh mereka. Dia selalu tegas dalam membunuh iblis. Jika dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan, dia tidak akan menggunakan gerakan kedua. Setelah memasuki gundukan pemakaman naga, aura aneh itu menjadi semakin jelas. Naga hitam ki berenang di langit dan tata letak geografis membuat seseorang sangat tidak nyaman. Sepertinya rumor itu mungkin benar. Memang ada mayat Raja Iblis yang dikuburkan di sini, dan Raja Iblis ini memiliki latar belakang yang mengesankan. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke zona terlarang ini. Segera, sekelompok iblis menemukan kereta perang siklus dan memblokir jalan Xiao Chen. Xiao Chen sengaja membiarkan ini, melambat. Jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, kelompok iblis ini tidak akan bisa memblokirnya. Kereta perang berhenti di atas tumpukan batu yang hancur. Kemudian, dia mengintip melalui tirai dan dengan santai mengukur sekelompok orang di depan. Dia terkejut menemukan bahwa pemimpin itu agak kuat, jauh lebih kuat daripada 4 iblis yang menjaga pintu masuk.
Orang ini adalah Wang Tian, salah satu dari 4 pelindung Blood Demon Royal Hall, yang pernah muncul di manor gunung tempat eksentrik Qin tinggal. Bunuh dia. Wang Tian menginstruksikan ketika dia melihat bahwa Xiao Chen tidak menjawab. 10 kaisar bela diri dari Blood Demon Royal Hall berubah menjadi seberkas cahaya merah saat mereka terbang. Dalam sekejap mata, mereka melewati jendela dan memasuki kereta. Wang Tian tersenyum dingin. Hari-hari ini penguasa pedang tanpa bayangan terlalu terkenal. Bahkan ada banyak pembudidaya yang menirunya, menancapkan pedang di depan kereta perang mereka. Namun, Wang Tian berharap ini bukan peniru tetapi penguasa pedang tanpa bayangan yang sebenarnya. Saat ini, kepala Shadow Sabre Sovereign sangat berharga di Deep Abyss Demonic World. Dua Raja Iblis menawarkan hadiah 1000 pil primordial sebagai ganti kepalanya. Jika itu benar-benar penguasa pedang tanpa bayangan, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, jika Wang Tian memanggil 3 pelindung lainnya dan Sion Mahkota, melawan mereka berlima yang bekerja bersama, bahkan Kaisar Bela Diri yang berdaulat akan jatuh. Ah! Jeritan menyedihkan datang dari dalam kereta. Apa yang sedang terjadi? Wang Tian menunjukkan ekspresi terkejut. 10 elit Kaisar Bela Diri Surga pertama hanya menghadapi satu orang. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bang! 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 Angin kencang bertiup dan tirai bergetar. Mayat terbang satu persatu dan mendarat di tanah, menghancurkan bebatuan menjadi berkeping-keping dan menendang debu. 10 elit Blood Demon Royal Hall semuanya mati. Hati Wang Tian berdarah. Meskipun ini adalah zaman keemasan dan kadang-kadang akan ada orang yang berhasil dalam kesengsaraan mereka, menghasilkan banyak kaisar bela diri, seperti selama puncak era kuno, kaisar bela diri masih merupakan puncak keberadaan para pembudidaya. Jumlah kaisar bela diri mewakili kekuatan faksi. Ini terutama terjadi ketika 10 orang ini adalah kaisar bela diri dari Blood Demon Royal Hall, yang memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Mereka yang bisa masuk semuanya elit. Penguasa pedang tanpa bayangan. Wang Tian berkata dengan gigi terkatup. Betul sekali. Ini aku. Kamu benar-benar berani. Sebelum berbagai bakat luar biasa dari alam Kunlun tiba, Anda berani memasuki gundukan pemakaman naga ini sendirian. Apakah Anda meremehkan 3 Demon Royal Halls kami yang hebat? Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh dari kereta perang, sejauh yang saya tahu, 3 Demon Royal Halls Anda hanyalah keberadaan pengumpan terbawah. Jika tidak, dari 18 Demon Royal Halls, mereka tidak akan mengirimmu sebagai garda depan, untuk menjadi umpan meriam. Anda akan segera tahu apakah kami adalah umpan meriam atau tidak. Tepat setelah Wang Tian berbicara, auranya tiba-tiba melonjak, dan pedang merah muncul di tangannya. Pedang itu berkobar dengan api yang besar, tanda dari pengaktifan Blood Fiend Art. Xiao Chen menyaksikan dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan berani menyerangnya. Suara mendesing. Wang Tian, yang auranya melonjak, tampak seperti akan bertarung habis-habisan dengan Xiao Chen. Namun, seperti yang diharapkan Xiao Chen, ketika aura Wang Tian mencapai puncaknya, dia mengirimkan satu serangan pedang dan segera berbalik. Xiao Chen sudah mengantisipasi ini sejak lama. Dia tersenyum dingin, dan kedua kuda itu mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi naga banjir yang bermutasi. Naga banjir membawa Xiao Chen dalam busur, menghindari pedang merah ki pihak lain dan menghalangi pelarian Wang Tian. Kemana kamu pergi? Wang Tian menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya penguasa pedang tanpa bayangan ini telah membaca pikirannya. Namun, dia segera tenang. Dia adalah kaisar bela diri surga kelima. Bahkan jika dia menghadapi kaisar bela diri yang berdaulat, dia masih bisa selamat dari cedera parah. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Shadow Sabre Sovereign, jika kamu melepaskanku, aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Kalau tidak, saya akan bertarung dengan semua yang saya miliki dan melarikan diri untuk memberitahu Sion Mahkota tentang penampilan Anda. Dengan 3 Demon Royal Halls yang mengelilingimu, kamu pasti akan mati. Wang Tian mengancam Xiao Chen saat dia berdiri tegak dengan pedangnya terangkat. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah Anda pikir saya menyelinap masuk? Aku sudah membunuh 4 iblis yang menjaga pintu masuk. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, 3 Demon Royal Halls akan segera mengetahuinya. Oh tidak, Wang Tian berpikir dalam hati. Kemudian, dia langsung mengeksekusi Blood Shadow Evasion, berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melarikan diri. Blood Shadow Evasion adalah kemampuan bawaan dari Blood Demons. Setan darah yang kuat dapat menggunakan teknik ini untuk bergerak sejauh 5.000 km dalam sekejap. Namun, teknik itu sangat menguras energi seseorang. Biasanya, kecuali dibiarkan tanpa pilihan lain, Blood Demons jarang menggunakannya.
Ding! Dengan suara merdu, Pride melesat. Cahaya pedang yang cemerlang membuat bilah pedang itu tampak seperti bulan yang terang benderang. Jeritan tajam terdengar. Kebanggaan menyematkan Wang Tian ke tanah, membuatnya memuntahkan banyak darah. Bang! Wang Tian berteriak dan meraih pedang dengan kedua tangan, menunjukkan ekspresi sedih. Menahan rasa sakit, dia menarik Pride keluar. Setelah Wang Tian berdiri, dia terus berlari tanpa melihat ke belakang. The Shadowless Sabre Sovereign lebih kuat dari yang dia kira. Dia sama sekali bukan tandingan Shadowless Sabre Sovereign. Dentang. Kebanggaan kembali ke kereta perang. Xiao Chen merasa terkejut saat melihat punggung Wang Tian. Kekuatan hidup Blood Demon benar-benar tangguh. Serangan sebelumnya menusuk ke dalam hati Kaisar Wang Tian, namun dia masih bisa melarikan diri. Namun, ini lebih baik. Semakin kuat orang ini, semakin besar akses yang dia miliki terhadap informasi di Blood Demon Royal Hall. Peluang Xiao Chen untuk menemukan Bai Wuxue akan lebih baik. Kalau tidak, jika dia harus mencari kuburan naga satu per satu, itu hampir tidak mungkin, karena gundukan pemakaman naga ini sangat besar. Ledakan. Aura Xiao Chen menjadi seperti angin, meniup tirai kereta ke samping. Ini memperluas bidang penglihatannya, dan dia dengan jelas melihat sosok Wang Tian yang melarikan diri. Kembali, dia mengulurkan tangannya dan meraih. 1000 helai energi primordial di tubuhnya berputar dengan cepat di telapak tangannya, menciptakan isapan yang kuat. Kemudian, dia menarik Wang Tian kembali. Itu seperti teleportasi, begitu kuat sehingga Wang Tian tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah Wang Tian tersedot ke dalam, tirai perlahan turun, belum sepenuhnya tertutup. Ini menunjukkan seberapa cepat prosesnya. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, di mana Bai Wuxue? Xiao Chen bertanya tanpa ekspresi saat dia memegang Wang Tian dengan satu tangan sambil duduk di tengah. Di dalam ruang tertutup, Wang Tian melihat penguasa pedang tanpa bayangan yang misterius ini untuk pertama kalinya. The Shadowless Sabre Sovereign mengenakan topeng dan memiliki rambut hitam. Kehadirannya yang kuat memberi tekanan besar padanya. Ketika Wang Tian mendengar pertanyaan Xiao Chen, perubahan yang samar-samar terlihat melintas di matanya. Namun, Wang Tian menyembunyikannya dengan sangat cepat. Setelah batuk beberapa kali, Wang Tian tersenyum dengan susah payah. Jadi, Anda berada di sini dalam misi penyelamatan. Dalam hal ini, Anda sebaiknya memperlakukan saya dengan baik. Kalau tidak, akan sulit untuk menjamin keselamatan temanmu. Xiao Chen menatap Wang Tian dan berkata, bersikap baik padamu. Penampilan Wang Tian menjadi dingin. Dia dengan cepat berkata, tidak perlu, tidak perlu. Saya akan berbicara. Yang saya minta hanyalah Anda membiarkan saya hidup. Petik 2. Jangan tawar-menawar denganku. Xiao Chen meningkatkan kekuatan di tangan yang mengangkat Wang Tian. Setan darah segera berteriak pada rasa sakit yang hebat. Setelah setengah menit, Wang Tian tidak tahan lagi. Dia berteriak, saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Setelah pelindung dari 3 Crown Sion bekerja sama untuk melukainya, dia melarikan diri menuju Deat Sen Dunes di Savage Battlefield. Pelindung Fire Demon Royal Hall saat ini sedang mengejarnya. Belum mati. Bagus. Saya akan dapat memberikan es abadi. Xiao Chen tahu tentang Deat Sen Dunes. Itu adalah gurun yang luas dengan mayat-mayat dari perang 100 ras yang terkubur di pasir. Sekarang, mereka sudah layu. Senjata surgawi yang terkorosi, baju besi yang rusak, dan kerangka iblis dapat ditemukan di sana. Lingkungan tempat itu rumit, dengan pasir yang tertiup angin. Itu adalah tempat yang agak cocok untuk melarikan diri. Bai Wuxue harus bisa bertahan di sana untuk jangka waktu tertentu. Aku sudah menjawab. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Meskipun Wang Tian tidak memiliki banyak harapan, dia tidak menyerah tetapi mencoba bertanya. Xiao Chen tidak menjawab. Dia masih ingin menguji pihak lain, untuk melihat apakah pihak lain berbohong. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun di bawah topengnya, memberi kesan tidak dapat dipahami. Ruang tertutup itu berubah menjadi sangat sunyi. Wang Tian yang menggantung merasa sangat gugup. Kamu berbohong, kata Xiao Chen tiba-tiba. Membunuh Qi melesat di tengah atmosfer yang menekan. Ekspresi Wang Tian sangat berubah. Bagaimana dia tahu? Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi segera mengerti. Dia telah ditipu. Memang, kamu berbohong padaku. Kamu benar-benar berani. Petik 2. Bang! Tubuh Wang Tian melesat keluar dari kereta. Pendaratannya menyebabkan ledakan hebat. Kereta perang bergerak perlahan ke sisi Wang Tian. Kemudian, suara dingin Xiao Chen datang dari dalam. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Katakan padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhmu. Saya akan menyerahkan Anda kepada kerabat dan teman dari anggota aliansi Bulan Air.
Petik 2. Kalimat ini menyebabkan Wang Tian, yang berjuang untuk berdiri, menjadi pucat karena ngeri. Setan telah membunuh orang-orang dari aliansi bulan air dengan sangat kejam. Wang Tian sangat jelas tentang betapa marahnya kerabat dan teman-teman itu. Jika dia jatuh ke tangan mereka, tidak ada bedanya dengan pergi ke neraka. Di kedalaman gundukan pemakaman naga, 3 iblis dengan sikap luar biasa berdiri bersama dan mengobrol dengan santai. Ketiganya memiliki banyak kesamaan. Mereka semua menunjukkan penampilan yang sempurna dan suasana bangsawan. Ada tanda ungu di dahi mereka, dan pakaian mereka semua bertatahkan pinggiran emas samar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lambang ras yang disulam di pakaian mereka semuanya berbeda. Lambang mereka terlihat sangat indah, menandakan Sions mahkota dari Blood Demon Royal Hall, Winged Demon Royal Hall, dan Fire Demon Royal Hall. Itu benar. Ketiganya adalah 3 Crown Sions yang dikabarkan. Namun, hal aneh selain seorang lelaki tua yang berdiri di samping masing-masing dari ketiganya dan sebuah kapal perang, tidak ada orang lain di sekitarnya. Sion mahkota dari Fire Demon Royal Hall adalah Xuan Yan. Setelah dengan santai melihat sekeliling, dia melihat Sion mahkota dari Winged Demon Royal Hall dan bertanya, "Yi Xuan, Royal Hall mana yang menurutmu paling mungkin untuk mendapatkan Evil Shadow Demon Sword kali ini?" Yang memiliki peluang terbesar secara alami adalah Celestial Demon Royal Hall peringkat pertama, Earth Demon Royal Hall peringkat kedua, dan Shadow Demon Royal Hall peringkat ketiga. Demon Royal Halls lainnya semuanya memiliki peluang juga tetapi tidak sebanyak ketiganya. Yi Xuan dari The Winged Demon Royal Hall dengan tenang memberikan analisisnya setelah berpikir sejenak. Wang Feng dari Blood Demon Royal Hall menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa tidak." "Apa maksudmu?" Setelah mendengar bahwa Wang Feng tampaknya memiliki pendapat yang berbeda, 2 Crown Sion lainnya menoleh. "Pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika orang dari Eros Demon Royal Hall itu datang?" "Hehe, itu akan menjadi variabel yang sangat besar." Petik 2. Setelah Xuan Yan dan Yi Xuan mendengar itu, ekspresi wajah tampan mereka sedikit berubah saat mereka berpikir keras. Memang, jika orang itu datang, itu akan menjadi variabel yang sangat besar. Itu tidak mungkin. Meskipun orang itu luar biasa, dia juga sangat pintar. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia sentuh. Ini adalah pedang bayangan jahat. Sulit untuk mengatakannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 hembusan angin kencang bertiup. Angin kencang berkumpul, dan 2 murid Winged Demon Royal Hall muncul berlutut dengan satu lutut. "Salam, 3 Sion mahkota. Qin Yun dan yang lainnya sudah terbunuh." Petik 2. Pada berita ini, ekspresi ketiganya tidak berubah. Kelompok 4 Qin Yun tidak terdiri dari orang-orang dengan kekuatan puncak. Meminta mereka menjaga pintu masuk hanya dimaksudkan untuk menunda pasukan pihak lain, untuk mencegah orang mengganggu mereka. Namun, tanpa diduga, tentara dari domain lain tiba begitu cepat. Perkembangan ini bukan bagian dari rencana mereka. Siapa yang melakukannya? Chu Yang dari Lautan Langit Berbintang. Sima Lingxuan Laut Hitam. Kong Yuan dan kelompoknya dari Fin Domain. Atau mungkin orang-orang dari ras hantu dan ras mayat. Melaporkan ke Crown Sion, itu bukan salah satu dari mereka. Apa? Saat itu dikatakan, ekspresi dari ketiga Crown Sion semuanya sedikit berubah. Yi Xuan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Bicaralah, siapa yang melakukannya?" Penguasa pedang tanpa bayangan. Tempat itu menjadi sunyi untuk sesaat. Sion mahkota Blood Demon Royal Hall tersenyum dan berkata, "Waktu yang tepat. Ayah kerajaanku menginginkan kepalanya. Paman kerajaan kedua saya saat ini sedang menjelajahi seluruh alam Kunlun untuknya, namun dia berani muncul di sini. Saya akan memberitahu paman kerajaan kedua saya tentang ini. Ketika paman kerajaan kedua membunuhnya, saya akan mendapatkan beberapa pahala." Petik 2. Setelah berbicara, Wang Feng, Sion mahkota Blood Demon Royal Hall, menutup matanya. Tanda ungu di dahinya melintas berulang kali. Yang lain tahu bahwa ini adalah metode unik Blood Demon Royal Clan untuk mengirim pesan. Setiap Demon Rache memiliki sesuatu yang serupa. Setelah beberapa saat, Sion mahkota Blood Demon Royal Hall tersenyum dan berkata, "Paman kerajaan saya ada di domain Tianwu. Dia akan bergegas. Jika begitu, kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Baik Xuan Yan dan Yi Xuan tahu bahwa penguasa pedang tanpa bayangan telah merebut sesuatu yang diinginkan Raja Iblis Darah, yang menghasilkan dendam, jadi mereka dengan bijak menjual bantuan ini kepada Wang Feng. Yi Xuan berkata kepada iblis yang berlutut di tanah, "Kamu boleh pergi dulu. Lanjutkan mencari kuburan naga. Tidak perlu peduli tentang masalah Sovereign Saber tanpa bayangan." Petik 2. Kedua iblis itu berdiri, dan sosok mereka memudar, berubah menjadi embusan angin dan bergerak ke kejauhan.
Ledakan. Namun, iblis ini baru berjarak 1 kilometer ketika dua hembusan angin yang lebih ganas bertiup di kejauhan. Selain itu bukan angin biasa, itu adalah angin pedang. Ini bukan pedang yang bersembunyi di angin tetapi niat pedang tanpa batas yang telah berubah menjadi angin. Angin kencang disertai dengan kilat dan guntur saat merobek kehampaan. Dua jeritan tajam terdengar, dan dua murid aula kerajaan iblis bersayap yang awalnya bergerak menjauh jatuh dengan luka yang memenuhi tubuh mereka, dijatuhkan oleh 3 Crown Sion. Luka pedang pada orang-orang ini bahkan memiliki kilatan listrik di dalamnya. Kedua iblis itu mengerang kesakitan, tubuh mereka terguncang tak bergerak, tak mampu berdiri. Ada ledakan lagi, dan sosok lain jatuh dengan keras, menendang awan debu yang sangat besar. Sion mahkota Blood Demon Royal Hall mengangkat alisnya dan berkata, Wang Tian. Crown Sion, itu adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Dia di sini untuk menyelamatkan Bai Wuxue. Suara denting terdengar, dan dua naga banjir bermutasi yang menarik kereta perang perlahan turun. 3 lelaki tua di samping ketiga putra mahkota berpencar dengan tenang, bergerak ke tempat di mana mereka bisa melindungi putra mahkota mereka dengan baik. 3 lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja adalah pelindung dao misterius dari Demon Royal Halls mereka masing-masing. Di dalam kereta perang, Xiao Chen melihat ketiga Demon Crown Sions dan merasa agak terkejut. Sebenarnya hanya ada satu orang tua di antara ketiganya. Di mana orang lain dari Demon Royal Halls? Sangat bagus. Anda telah mengumpulkan jasa besar dengan memikat penguasa pedang tanpa bayangan di sini. Setelah kamu mati, aku akan meminta ayah kerajaanku untuk menganugerahkanmu gelar secara anumerta. Sion mahkota Blood Demon Royal Hall berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan dan memadamkan kekuatan hidup terakhir Wang Tian. Sebelum Wang Tian meninggal, dia membuka mulutnya, mencoba yang terbaik untuk mengatakan sesuatu. Dia ingin memperingatkan ketiga putra mahkota untuk tidak meremehkan musuh. Namun, Wang Feng bahkan tidak memberinya kesempatan ini. Pada akhirnya, Wang Tian tidak bisa mengatakan apa yang diinginkannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang dan mencari kami bertiga sendirian? Yisuan, Sion mahkota dari aula kerajaan iblis bersayap, tersenyum tipis saat dia menilai kereta perang siklus dengan penuh minat. Xuan Yan tersenyum dan berkata, kereta perang ini cukup bagus. Saya menginginkannya. Wang Feng, bukan karena kami tidak memberi Anda kesempatan, dialah yang menyerahkan dirinya kepada kita. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Petik 2. Aku tahu, kata Wang Feng acuh tak acuh. Xiao Chen tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan ketiganya. Alasan dia ada di sini adalah karena sesuatu yang dikatakan Wang Tian. Bai Wuxue belum berhasil melarikan diri jauh sebelum dia ditangkap. Namun, ketiga Crown Sions tidak membunuhnya. Sebaliknya, mereka mengurungnya bersama dengan beberapa elit aliansi bulan air. Menurut Wang Tian, ini agar mereka dapat menggunakan orang-orang ini sebagai sandera. Setelah mereka mendapatkan pedang bayangan jahat, petinggi alam Kunlun mungkin mencoba menghentikan mereka. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan sandera. Tidak peduli apa, akan ada beberapa manfaat. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya hanya akan menanyakan satu hal, apakah Bai Wuxue ada di tangan Anda? Xiao Chen bertanya dari kereta perang. Sion mahkota Blood Demon Royal Hall bertepuk tangan, dan beberapa demon segera keluar dari kapal perang itu di udara. Iblis ini membawa keluar Bai Wuxue, Ling Feng, dan yang lainnya yang terikat dan memaksa mereka untuk berlutut di geladak. Xiao Chen melirik dan santai. Biarkan mereka pergi, dan aku akan segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk pedang iblis. Ketiga Crown Sions tertawa pada saat yang bersamaan. Wang Feng berkata dengan dingin, Sadoles Sabre Sovereign, sepertinya kamu masih belum jelas tentang situasimu saat ini. Lepaskan mereka. Segera, Anda akan bergabung dengan mereka untuk berlutut di sana, namun Anda masih mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Petik 2. Crown Sions dari Winged Demon Royal Hall dan Fire Demon Royal Hall mengungkapkan ekspresi mengejek saat mereka bertepuk tangan. Suara mendesing. Seketika, angin kencang, api melolong, dan cahaya merah melesat keluar dari berbagai kuburan naga. Api memenuhi langit dan jatuh seperti meteor. Setelah mereka mendarat, api menggeliat dan mengambil bentuk fisik. Setan muncul dari angin kencang, muncul dengan ekspresi dingin. Saat cahaya darah keluar, setan darah muncul. Tanah kosong segera menjadi penuh dengan demons yang mengelilingi Cycle War Chariot dalam lingkaran. Hitungan biasa memberi setidaknya 3.000 demons dari 3 Demon Royal Halls, dan sepertiga dari mereka adalah Martial Emperors. Demon Might yang luar biasa berkumpul, dan seketika, angin bertiup dan awan bergolak.
Naga hitam Ki yang berenang di udara tampak seperti akan menyebar dari kekuatan iblis ini. Udara segera menipis, suasana berubah tegang dan menekan. Perasaan membunuh yang dingin menyebar. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua iblis berteriak 3 kali dan secara bersamaan menarik senjata mereka, mengarahkan mereka ke kereta perang siklus. Pembunuhan Ki dari 3.000 iblis aneh tampaknya semakin kuat. Kereta perang mulai berderit seolah-olah tidak bisa menahan tekanan. 7 senjata surgawi bergetar tanpa henti, berdengung keras. Melebihi jumlah saya, Xiao Chen sepertinya bergumam pada dirinya sendiri di kereta perang. Wang Feng tersenyum dingin dan mengejek, kamu bodoh. Anda tidak dapat berpikir bahwa kami secara pribadi akan menyerang Anda, kan? Petik 2. Xuan Yan berkata dengan acuh tak acuh, kami adalah Crown Sions, bangsawan. Bagaimana mungkin kita tidak menghargai diri kita sendiri? Jangan marah tentang itu. Hari ini, kami melebihi jumlah Anda, mengelilingi Anda, dan kami akan membunuh Anda. Yisuan berkata dengan nada cemoohan dingin. Desadoles Sabre Sovereign dengan bodohnya menyerahkan dirinya kepada mereka, namun dia ingin menyalahkan mereka karena melebihi jumlah dia. Penguasa pedang tanpa bayangan ini hanya biasa-biasa saja. Marah? Tidak, bukan itu. Hanya saja saya biasanya tidak suka menggertak orang lain dengan melebihi jumlah mereka. Oleh karena itu, saya sangat jarang menggunakan cara tertentu. Sepertinya saya tidak harus menahan diri hari ini dan akan dapat menggunakannya. Terima kasih banyak. Di dalam kereta perang, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda kegugupan dalam nada suaranya. Apa yang dia maksud? Tanpa alasan apapun, ketiga Sion mahkota klan kerajaan iblis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dentang. 7 senjata surgawi terhunus pada saat yang sama, dan 7 sosok muncul di tanah di sekitar kereta perang. Masing-masing dari mereka memegang senjata surgawi, menjaga arah yang berbeda. Xiao Chen belum selesai. Di dalam kereta perang, cahaya terang melintas di matanya, dan auranya tiba-tiba melonjak. Banyak pedang terbang keluar dari kereta perang, berubah menjadi ribuan cahaya pedang, masing-masing tampak menusuk seperti matahari. Cahayanya terlalu menyilaukan. 3 keturunan mahkota klan kerajaan iblis menyipitkan mata, tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika cahaya menyebar, ketiganya menunjukkan ekspresi ngeri, wajah mereka yang menganga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka melihat bahwa semua demons dari 3 Demon Royal Halls masing-masing dikelilingi oleh 4 Bloodesmen. Situasi berbalik untuk ke-3.000 iblis aneh, mereka sekarang kalah jumlah sebagai gantinya. 3 Sion mahkota iblis menunjukkan ekspresi bodoh, perubahan itu terlalu cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya teknik cloning. Semakin banyak klon, semakin lemah mereka. Ini hanya gertakan. Itu membuatku takut. Menyerang. Sadoles Sabre Sovereign, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Wang Feng, Blood Demon Crown Sion, berkata dengan niat membunuh yang berat saat wajahnya tenggelam. Itu benar. Ini memang teknik cloning. Namun, teknik cloning ini agak berbeda dari yang mereka bayangkan. Ini dibuat oleh Xiao Chen yang menjalankan mantra penganugerahan kehidupan. Kecakapan tempur klon tidak layak disebut. Faktanya, klon itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah pedang yang dimiliki klon. Dengan kereta perang siklus sebagai pusatnya, diagram Taiji yang luas muncul di tanah. 7 sosok yang melindungi kereta perang mengacungkan senjata surgawi dan menari-nari. Suara mendesing. Lebih dari 10.000 klon bergerak pada saat yang sama, pedang di tangan mereka melepaskan banyak helai cahaya pedang. Cahaya pedang yang memenuhi udara berkedip tanpa henti. Pedang Ki tanpa batas mengguncang tempat itu, dan pemandangan luar biasa muncul. Bertentangan dengan harapan ketiga Crown Sions, klon tidak hancur saat bersentuhan. Sebaliknya, demons yang dikelilingi dari 3 Demon Royal Halls dibatasi, dan banyak luka pedang muncul di tubuh mereka saat pertempuran dimulai. Diagram Taiji di tanah perlahan berputar, dan domain pedang Taiji menyebar tanpa terlihat. Setiap iblis dipisahkan dari yang lain. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya pedang dan pedang Ki yang tak terduga. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara pedang. Di tengah lampu yang berkedip, apa yang dihadapi 3.000 iblis bukanlah klon individu tetapi klon pengguna pedang yang membentuk formasi pedang yin yang. Pada awalnya, iblis masih bisa mengatur. Meskipun mereka khawatir, mereka setidaknya bisa meminimalkan cedera mereka. Namun, formasi yin yang sabre mulai berputar, dan mereka tidak bisa lagi melihat klon individu lagi. Hanya ada 2 naga besar yang terdiri dari untaian cahaya pedang yang menjulang ke atas dan ke bawah, memamerkan taring dan cakar. Terkadang naga mengaum dengan ganas, terkadang mereka mencambuk ekornya, dan terkadang mereka hanya saling kejar-kejaran. Di tengah cahaya pedang yang tak terbatas,
tangisan menyedihkan terdengar tanpa henti. Darah menyembur keluar, dan lampu pedang mulai berkedip dengan cahaya merah. Apa yang sedang terjadi? Wang Feng dan dua putra mahkota lainnya tampak khawatir, tidak pernah menyangka situasi akan berkembang ke arah seperti itu. Suruh mereka keluar. Cepat, suruh mereka keluar. Itu adalah formasi. Petik 2. Tidak mungkin. Mereka tidak bisa keluar. Seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya pedang, naik, turun, dan ke segala arah lainnya, benar-benar mengacaukan indera. Ekspresi The Winged Demon Crown Sion berubah menjadi sangat cemberut. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya satu Shadowless Sabre Sovereign yang bisa secara praktis menghancurkan 3 Demon Royal House. Di atas kapal perang, Ling Feng yang terikat berkata dengan gembira, "Kakak Bai, ini adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Dia di sini untuk menyelamatkan kita." Bai Wuxue menganggap ini aneh. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Shadowless Sabre Sovereign. Mengapa pihak lain datang untuk menyelamatkannya? Namun, meskipun tampaknya penguasa pedang tanpa bayangan berada di atas angin dengan formasi pedang, Sion Mahkota dan pelindung Dao belum bergerak. Serang? Kalau begitu, Xuan Yan, Sion Mahkota Iblis Api, berkata dengan cemberut. 3 pelindung Dao saling bertukar pandang. Kemudian, mereka membungkuk sedikit dan melangkah maju, memancarkan aura yang kuat. Ledakan. Kekuatan kaisar yang berdaulat mereka bergabung dan melonjak ke langit, langsung menyapu semua awan, hanya menyisakan naga ki hitam yang berenang dan matahari, bulan, dan bintang-bintang dari surga berbintang yang terlihat. 3 pelindung Dao sebenarnya adalah kaisar bela diri sovereign surga ketujuh. Aura individu mereka masih melonjak. Gemuruh. Tanah sejauh 5.000 km di sekitarnya mulai bergetar. Batu yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan tetap di sana. Dengan pelindung Dao menyerang, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan hidup. Wang Feng, Blood Demon Crown Sion, berkata dengan penuh kebencian dalam kemarahan. Situasi di depan mereka, satu orang yang membunuh ribuan elit dari 3 Demon Royal House, membuat seseorang merasa cemberut hanya dengan memikirkannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 pelindung Dao akhirnya bergerak, sosok mereka berkedip. Mereka bermaksud untuk melompat ke dalam formasi dan mengganggunya sampai ke akarnya, menekan tubuh sejati Shadowless Sabre Sovereign. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ketiga pelindung Dao menyentuh batas formasi pedang Yin Yang, mereka merasakan aura yang sangat merajalela, yang dengan paksa menahan mereka. Kami tidak bisa. Ada medan gaya aneh di formasi pedang. Ini menggabungkan Yin dan Yang, membalikkan dunia. Kecuali kita tahu hukum aneh yang mengoperasikannya, kita tidak punya cara untuk memaksa masuk. Saat pelindung Dao mengatakan itu, ketiga Crown Sion tercengang konyol. Bahkan kartu truf terakhir mereka tidak berguna. Bisakah mereka benar-benar tidak menghentikan Shadowless Sabre Sovereign? Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang memenuhi tempat itu tiba-tiba menghilang. Debu segera menghilang bersama angin. Banyak pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin ditusukkan ke tempat di mana iblis awalnya berdiri. Banyak iblis tergeletak di tanah, status mereka tidak diketahui. Di dalam kereta perang, Xiao Chen merasa sedikit lelah. Formasi ini seharusnya dieksekusi oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Ketika dia mengeksekusinya sendiri, menguras energi sihirnya sangat mengerikan. Mempertahankannya untuk waktu yang lama tidak mungkin. Namun, ini juga cukup bagus. Setengah dari 3.000 iblis telah mati, dan setengah sisanya praktis tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Untuk penampilan perdananya, penampilan formasi Yin Yang Sabre masih terbilang memuaskan. Ini kesempatan bagus. Pasti tidak mudah baginya untuk mengeksekusi formasi pedang itu. Petik 2. Mata pelindung Dao Fire Demon Royal Hall menyala. Api berkobar di seluruh tubuhnya, dan kekuatan kaisar yang berdaulat melonjak ke langit, mengaduk angin dan awan. Kemudian, Fire Demon Dao Protector melompat ke udara dan terbang langsung ke Cycle War Chariot. 2 pelindung Dao lainnya bereaksi setengah ketukan kemudian. Namun, mereka juga merasa tidak bisa melewatkan kesempatan ini, jadi mereka segera mengikuti. 3 kaisar bela diri Sovereign Surga ketujuh menyerang. Emperor Smite mereka bergabung dan menendang angin kencang tanpa batas yang membuat banyak pedang yang ditusukkan ke tanah bernyanyi tanpa henti dengan suara denting. Kereta perang mengalami kesulitan menahan tekanan yang kuat, itu tenggelam ke dalam tanah. Namun, Xiao Chen, yang duduk di kereta perang, tidak merasa takut. Setelah mengumpulkan 7 takhta dan menyelesaikan teknik sabre sempurna, dia telah banyak berubah. Sikap pemecah kekosongan. Pada teriakan ini, Pride, yang digabungkan dengan Destruction Throne, menghilang dengan whoosh. Ketika muncul kembali,
Itu mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 30.000 kilometer saat menebas pelindung Dao dari Fire Demon Royal Hall. Pelindung Dao Fire Demon Royal Hall, yang bergegas ke Cycle War Chariot, tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa berbenturan langsung. Sial, klakson yang intens terdengar seperti suara guntur yang menggelegar. Pelindung Dao Fire Demon Royal Hall memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur 1 kilometer. Aku akan membunuhmu. Setelah menderita seperti ini, pelindung Dao Fire Demon Royal Hall sangat marah sehingga dia tampak agak gila. Setelah dia menemukan pijakannya, dia bersiap untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Senjata surgawi kedua, urat diretas, mengeksekusi jurus penakluk naga. Sial, pelindung Dao Fire Demon Royal Hall memuntahkan 3 suap darah lagi dan mundur 1 kilometer lagi. Kali ini, dia terluka parah dengan rambut acak-acakan dan luka di sekujur tubuhnya. Namun, itu bukan yang terakhir. Kemalasan juga dibebankan. Ia ingin melihat pemandangan di puncak gunung yang tinggi, ingin melihat dunia dari tengah awan. Untuk pemuda yang dipenuhi dengan aspirasi yang luar biasa tanpa perlu khawatir, hati mereka akan selalu memiliki pedang yang haus untuk mencapai awan. Suatu hari, ketika pedang ini terhunus, itu pasti akan melayang ke langit, menembus awan ke langit. Teknik sabre sempurna, jurus kelima, Cloud Reaching Stance. Ketiga pedang ini terbang satu demi satu, tidak memberi pelindung Dao ini kesempatan untuk menarik napas. Ledakan. Kali ini, setelah pelindung Dao Fire Demon Royal Hall diledakkan kembali, dia jatuh di kaki ketiga Crown Sion. Penatua Xuan. Xuan Yan, Fire Demon Crown Sion, panik dan bergegas, ingin membantu pelindung Dao Fire Demon Royal Hall. Hati-hati, Yi Xuan dari Wing Demon Royal Hall bereaksi sangat cepat. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia menyeret Xuan Yan dan Wang Feng kembali dengan tergesa-gesa. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pelindung Dao Fire Demon Royal Hall meledak, dan banyak helai cahaya pedang yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Esensi kehidupan Kaisar Bela Diri yang berdaulat sama gemilangnya dengan kembang api, memenuhi langit dan menerangi seluruh tempat, memukau semua orang. Gelombang kejut dari ledakan itu menutupi ketiga Crown Sion dalam debu. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat kereta perang siklus itu lagi, wajah mereka memucat, dan bibir mereka bergetar tak terkendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? 3 serangan pedang. Penguasa pedang tanpa bayangan hanya menggunakan 3 serangan pedang untuk membunuh Kaisar Bela Diri penguasa surga ke-7. 2 pelindung Dao lainnya, yang awalnya menyerang pelindung Dao dari Fire Demon Royal Hall, melihat bahwa situasinya buruk dan takut untuk segera mundur lebih cepat daripada kilat. Void Breaking Stance, Dragon Subduing Stance, dan Cloud Reaching Stance. 3 serangan untuk membunuh Sovereign. Bab 1417 Mentah 1409, seorang teman lama dari suatu tempat. 3 serangan untuk membunuh Kaisar Bela Diri surga ke-7. Ketiga Crown Sions tercengang melihat ini. Kekuatan Sovereign Saber tanpa bayangan benar-benar melampaui harapan mereka. Wash, wash, wash. Pride, urat, dan slot kembali ke kereta perang. Di dalam kereta perang, Xiao Chen juga merasa agak terkejut dengan kekuatan teknik pedang sempurna setelah ke-7 takhta semuanya bergabung dengan senjata surgawi. Berbicara secara logis, teknik pedang sempurna seharusnya tidak terlalu kuat. Setelah dia memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa itu karena pihak lain meremehkannya. Ini memberi Xiao Chen kesempatan untuk mendaratkan 3 serangan pedang. Pihak lain meledak dan mati karena tubuh fisik pihak lain tidak dapat menahan pedang Qi yang melonjak di tubuhnya. Jika pelindung Dao Fire Demon Royal Hall telah memblokir serangan pedang pertama dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan dihabisi dengan begitu menyedihkan. Setelah menganalisis situasi dengan tenang, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang agak objektif tentang teknik pedang sempurnanya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, teknik pedang sempurnanya tidak memiliki masalah mengalahkan Kaisar Bela Diri surga ke-7. Namun, itu juga tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, kultivasi Xiao Chen masih agak lemah. Seperti inilah Xiao Chen sejak dulu. Dia tidak akan melebih-lebihkan atau meremehkan dirinya sendiri. Kematian pelindung Dao Fire Demon Royal Hall terlalu mengejutkan. Kembang api yang megah memenuhi langit membuat banyak pembudidaya domain Tianwu bergegas. Ketika pembudidaya domain Tianwu yang tak terhitung jumlahnya tiba dan melihat pemandangan ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Setengah dari 3.000 iblis aneh dari 3 Demon Royal Hall sudah mati, dan separuh lainnya masih terbaring di tanah dengan status mereka tidak diketahui. Ada juga 1 pelindung Dao tingkat Sovereign Martial Emperor yang mati karena ledakan. Ini sama dengan 1 orang melumpuhkan 3 Demon Royal Hall sendirian.
Itu benar-benar penguasa pedang tanpa bayangan. Dia sendiri yang melumpuhkan 3 balai kerajaan iblis. Tidak heran Wu Xiaotian mengambil inisiatif untuk menyerahkan medali penguasa pedang kepadanya. Penguasa pedang tanpa bayangan memang sudah memiliki kekuatan kaisar bela diri yang berdaulat. Dia benar-benar hidup untuk menjadi penguasa pedang. Ini terasa membebaskan. 3 Demon Royal Halls arogan dan lalim, memandang rendah semua pembudidaya dari domain Tianwu kita. Mari kita lihat bagaimana mereka akan tetap arogan hari ini. Lihat, Sion mahkota dari 3 Demon Royal Halls tercengang konyol. Banyak pembudidaya merasa senang. Namun, mereka juga tidak berani maju, karena kedua pelindung Dao masih ada. Dentang, dentang, dentang. Semua pedang yang ditusukkan ke tanah berubah menjadi untaian cahaya pedang dan memasuki kereta perang. Hanya pada titik ini iblis yang masih hidup merasakan tekanan pada mereka berkurang. Kemudian, mereka perlahan berdiri dan mundur ke belakang Crown Sions. Sekarang, semua orang mengerti bahwa niat pedang dari pedang telah menekan iblis ini, mencegah mereka berdiri. Sekarang, mereka merasa bahwa kekuatan Shadow Sabre Sovereign bahkan lebih tak terduga. Dari dalam kereta perang, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan mereka. The Crown Sions dari Blood Demon Royal Hall, Winged Demon Royal Hall, dan Fire Demon Royal Hall semuanya ngeri. Mereka sendiri sangat kuat. Jika mereka bekerja dengan 2 pelindung Dao, mereka akan dapat mempertahankannya sendiri. Namun, pembunuhan Xiao Chen terhadap Kaisar Bela Diri Surga ke-7 terlalu mengejutkan, menyebabkan ketiganya kehilangan kepercayaan diri dan semua dorongan mereka. Terkadang, ini masalahnya. Begitu seseorang kehilangan keberanian dan dorongan, bahkan jika kekuatan mereka tetap utuh, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Biarkan mereka pergi, kalau begitu. Dengan kekuatannya, saya pikir hanya 3 Crown Sion teratas yang bisa melawannya. Benar, kami hanya garda depan. Lawan seperti itu tidak boleh diserahkan kepada kita untuk dihadapi. Betul sekali. Kekuatan kita saat ini sudah rusak. Kami tidak bisa menderita kerugian lagi. Ketiga Crown Sions dengan cepat bertukar proyeksi suara dan mencapai kesepakatan. Di kapal perang, Bai Wuxue, Ling Feng, dan kultivator aliansi bulan air lainnya tidak terikat dan dilempar ke bawah. Wang Feng, Blood Demon Crown Sion, berkata dengan gigi terkatup, Shadow Sabre Sovereign, kami telah melakukan apa yang Anda ingin kami lakukan. Anda dapat pergi sekarang, kan? Hati Wang Feng dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka telah menyetujui permintaan Shadow Sabre Sovereign sejak awal, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Jika mereka tahu sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Feng merasa lebih kesal ketika Xiao Chen mengabaikannya. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kereta perang dengan cepat terbang ke Bai Wuxue, Ling Feng, dan yang lainnya. Senior, kita bertemu lagi. Terima kasih banyak atas penyelamatannya. Ling Feng merasa agak bersemangat. Sekarang dia melihat kekuatan besar Shadow Sabre Sovereign lagi, itu membuatnya semakin memuja Shadow Sabre Sovereign. Xiao Chen memiliki beberapa ingatan tentang orang ini. Ini adalah Bladesman generasi baru yang cukup berbakat. Setelah menjawab dengan santai, dia mengalihkan pandangannya ke Bai Wuxue. Setelah berpisah selama 10 tahun, keduanya secara tak terduga bertemu lagi dalam keadaan seperti itu. Xiao Chen memikirkan masalah masa lalu antara dia dan orang ini dan menghela nafas. Masalah masa lalu terbentang seperti lukisan di benaknya, membawanya kembali ke saat pertama kali tiba di alam Kunlun. Itu adalah hari-hari paling mulia Bai Wuxue. Di masa mudanya, dia sombong dan sombong. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, dia tampaknya telah berubah secara signifikan. Shadow Sabre Sovereign, bolehkah aku bertanya apakah ada yang memintamu untuk datang dan menyelamatkan kami? Bai Wuxue tidak pemarah seperti Ling Feng. Hanya dengan sedikit pemikiran, dia tahu bahwa alasan Sovereign pedang tanpa bayangan datang ke sini tidak sesederhana itu. Ayo, ini bukan tempatnya untuk bicara. Setelah Bai Wuxue ragu-ragu sejenak dan berkomunikasi dengan kelompoknya, mereka naik ke kereta perang siklus Xiao Chen. Setelah sekitar 7 menit, Bai Wuxue memegang es abadi di tangannya. Dia merasa agak sulit untuk menahan kegembiraannya. Dari semua kemungkinan yang terjadi padanya, dia tidak menduga bahwa Xiao Chen datang untuk menyelamatkannya karena ini. Seseorang tidak perlu banyak bicara ketika berhadapan dengan orang pintar. Setelah Bai Wuxue naik kereta perang, Xiao Chen memberikan penjelasan singkat tentang apa yang sedang terjadi dan meninggalkan instruksi yang jelas. Setelah menyempurnakan es abadi ini, aku yakin akan menembus Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Bai Wuxue berkata dengan berani, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Xiao Chen sama sekali tidak meragukan Bai Wuxue.
Dengan bakat pihak lain di Ice Dao, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan menerobos ke Sovereign Martial Emperor setelah mendapatkan item ajaib seperti Eternal Ice. Pertanyaannya lebih pada berapa lama Bai Wuxue akan memurnikan es abadi, setengah tahun, 1 tahun, atau bahkan mungkin lebih lama. Mengubah topik, Bai Wuxue berkata, saya mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya, bahwa Anda tidak ingin terlibat dalam perjuangan untuk pedang bayangan jahat. Mengapa? Aula Kerajaan Setan Darah, Aula Kerajaan Setan Bersayap, dan Setan Api. Royal Hall berada di peringkat terbawah di antara 18 Demon Royal Halls. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, 3 Crown Sion teratas tidak jauh lebih lemah dari Anda, bahkan mungkin lebih kuat. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, apa hubungannya dengan saya? Alam Kunlun akan memiliki bakat luar biasa yang melangkah maju. Saya hanya perlu melakukan bagian saya untuk yang terbaik. Apakah Anda mengacu pada persatuan Dewa Dao yang dipimpin di Wuk? Kekuatan di Wuk memang tak terduga. Rumor mengatakan bahwa dia sudah menerobos ke Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Ada juga Chu Yang dari Lautan Langit Berbintang dan Kong Yuan dari domain Fin dan miliknya. Kelompok. Mereka semua adalah talenta luar biasa puncak. Namun, dalam pertarungan melawan klan Kerajaan Iblis, domain Tianwu kami kekurangan orang. Bai Wuxue berkata dengan penuh semangat. Sebelumnya, ketika mereka bertarung melawan 3 Demon Royal Halls, mereka tidak dirugikan. Namun, faksi mereka kecil dan tidak bisa bertahan sampai akhir. Munculnya Shadow Sabre Sovereign memberinya harapan baru. Selama Sovereign Saber tanpa bayangan mau bergabung, aliansi bulan air akan mendapatkan kehidupan baru. Kamu mungkin tidak tahu seberapa besar skala pertarungan untuk pedang iblis ini. Ini adalah ujian besar pertama dari bakat luar biasa dari berbagai ras di zaman keemasan ini. Ini akan berdampak pada keuntungan kita pada akhirnya. Bai Wuxue mendorong lebih jauh, ingin mendapatkan dukungan penguasa pedang tanpa bayangan. Selanjutnya, Bai Wuxue merasa bahwa mata pihak lain sudah tidak asing lagi. Ini mungkin benar-benar teman lama. Dia mungkin bisa meyakinkan pihak lain dengan alasan logis dan emosional. Di balik topeng, Xiao Chen menyipitkan matanya, menatap Bai Wuxue dengan ganas. Di bawah tekanan seperti itu, Bai Wuxue tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ruang tertutup kereta perang menjadi sunyi. Bai Wuxue tidak tahu bagaimana melanjutkan topik sebelumnya dan hanya bisa mengubahnya. Bolehkah aku bertanya siapa nama aslimu? Bai Wuxue bertanya sambil menatap Xiao Chen yang setengah bertopeng. Aku pasti pernah bertemu denganmu. Kalau aku benar, kita pernah berinteraksi sebelumnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Bai Wuxue mungkin merasa matanya familiar. Namun, masih tidak mungkin bagi Bai Wuxue untuk menebak identitasnya. Panggil saja aku sebagai Shadoles. Ketika aku akhirnya keluar dari kereta perang ini, kamu akan tahu siapa aku. Kamu bisa turun sekarang. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, sebelum Bai Wuxue bisa menjawab, sebuah kekuatan mendorong mereka semua keluar. Bukan karena Xiao Chen enggan membantu Bai Wuxue tetapi pertarungan untuk pedang iblis ini akan menarik terlalu banyak orang. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi banyak dari orang-orang itu. Dia juga takut bahwa beberapa dari mereka tidak akan bisa mengendalikan amarah mereka ketika mereka melihatnya. Setelah Xiao Chen pergi, para pembudidaya domain Tianwu, yang awalnya datang untuk menonton, dengan cepat pergi dengan aliansi bulan air. 3 Demon Royal Halls mungkin terlihat lumpuh. Namun, 3 putra mahkota dan 2 pelindung Dao masih ada. Barisan ini masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para pembudidaya domain Tianwu. Pertarungan yang sebenarnya akan dimulai hanya setelah talenta luar biasa dari negeri yang jauh tiba. Melihat ribuan mayat iblis di tanah, ketiga Crown Sion mengerutkan kening. Semuanya berjalan dengan baik, tetapi karena penampilan Shadow Sabre Sovereign, situasi menjadi kacau, dan 3 Demon Royal Halls kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Setelah ini, efisiensi mereka dalam mencari kuburan naga akan sangat berkurang. Memikirkannya saja sudah membuat sakit kepala. Naga hitam Ki di langit bergerak terus-menerus, situasinya terlihat sangat buruk. Tiba-tiba, awan merah muncul di langit bersama dengan awan es seputih salju. Aura familiar datang dari atas, dan ekspresi ketiga Crown Sions berubah. Wang Feng berkata dengan suara serak, "Oh tidak, paman kerajaanku ada di sini." Paman kerajaan Wang Feng adalah adik dari Raja Iblis. Dia memegang posisi tinggi di antara Blood Demons dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang bisa mempengaruhi siapa yang akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Sekarang setelah Blood Demon Royal Hall menderita kerugian yang begitu menyedihkan, Wang Feng berada dalam posisi yang sulit.
Memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar ketakutan. Suara mendesing. Lampu merah turun, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah merah bertatahkan emas berjalan keluar. Setelah itu, awan es melayang, dan setan salju berpakaian putih juga muncul. Sebelum itu selesai, ada suara keras seolah-olah gunung jatuh dari langit. Kemudian, setan besi muncul. Wang Feng dan Sion mahkota lainnya terkejut. 3 orang yang datang sebenarnya semuanya adalah kaisar bela diri Sovereign Surga ke-8. Selain itu, mereka bukan kaisar bela diri Sovereign biasa, mereka semua memiliki garis keturunan klan kerajaan. Di dunia iblis, kaisar bela diri surga ke-8 adalah eksistensi kedua setelah Raja Iblis. Bagaimanapun, beberapa Raja Iblis dunia iblis hanyalah kaisar bela diri surga ke-9. Mungkinkah ketiga orang ini ada di sini untuk mengepung dan membunuh penguasa pedang tanpa bayangan? Paman kerajaan. Salam, senior. Ketiga putra mahkota semuanya memberi hormat kepada ketiga pendatang baru itu dengan hormat, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ketika pria parubaya berjubah merah melihat pemandangan di depannya, wajahnya tenggelam, dan dia memberikan tekanan tertentu meskipun tidak tampak marah. Ini membuat Wang Feng merasa sangat gugup. Bicaralah, apa yang terjadi? Wang Feng menundukkan kepalanya dan berbisik, Paman kerajaan, penguasa pedang tanpa bayangan melakukan ini. Kami pikir kami bisa mengepungnya dan membunuhnya. Siapa tahu, dia berhasil membunuh sebagian besar dari kita sendirian. Petik 2. Jadi itu artinya kamu yang melakukan langkah pertama. Ya, suara Wang Feng menjadi lebih lembut, menjadi semakin tidak percaya diri. Pria parubaya berjubah merah itu memarahi, dasar bodoh, penguasa pedang tanpa bayangan ini telah ditetapkan sebagai jenius iblis tingkat kaisar bela diri, namun Anda benar-benar berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang seperti itu. Ini melayani Anda dengan benar. Petik 2. Setan salju yang berpakaian putih tersenyum dingin dan berkata, jika penguasa pedang tanpa bayangan semudah itu untuk dihadapi, kita bertiga tidak perlu datang secara pribadi dan bergerak. Anda menetapkan pandangan Anda terlalu tinggi meskipun tidak cukup mampu. Anda pantas mendapatkan nasib buruk ini. Petik 2. Jika kamu gagal mendapatkan Evil Shadow Sword kali ini, posisi Crown Sion yang kamu pegang sekarang akan berpindah tangan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, 3 kaisar bela diri surga ke-8 iblis mulai mencari Xiao Chen di medan perang Savage, tidak membuang waktu sama sekali. Ini sudah berakhir. Kali ini, kita bertiga akan jatuh di sini. Sial, ini semua karena pelindung kotoran anjingmu. Jika dia tidak membawa Shadowless Sabre Sovereign, kita tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Betul sekali. Ini semua karena pelindungmu. Sekarang, posisi kita tidak stabil. The Crown Sions dari Winged Demon Royal Hall dan Fire Demon Royal Hall mulai menyalahkan Wang Feng, menyalahkannya karena terlalu arogan. Hal ini terutama berlaku untuk Xuan Yan dari Fire Demon Royal Hall, dia terbakar amarah. Pelindung daunnya telah meninggal, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini ketika dia kembali. Ekspresi Wang Feng berubah cemberut, dan dia menjawab dengan dingin, apa gunanya memberitahuku semua ini sekarang? Cepat atur orang-orangmu dan lanjutkan mencari kuburan naga tempat pedang iblis berada. Kerugianmu besar, tapi apakah kehilangan Blood Demon Royal Hall-ku tidak sama hebatnya? Anda harus bertanggung jawab penuh. Menarik, sungguh pemandangan langka seekor anjing menggigit anjing lain. Tepat pada saat ini, tawa dingin yang tidak harmonis terdengar. Ketika orang ini berbicara, nadanya mengandung ejekan. Siapa ini? Niat membunuh muncul di mata Wang Feng saat dia melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di atas batu tinggi di arah barat laut, sinar matahari menyinari wajahnya. Kamu mencari kematian. Wang Feng tidak bisa mengalahkan penguasa pedang tanpa bayangan. Namun, orang acak yang tidak diketahui asalnya ini sebenarnya berani melompat keluar juga. Blood Demon Crown Sion segera kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan kilatan cahaya merah, dia menghunus pedang di pinggangnya, mengirimkan cahaya pedang merah tua yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Darah menodai langit, dan ki iblis yang luar biasa muncul. Ledakan. Dengan suara guntur yang mengejutkan, puluhan ribu sambaran petir jatuh dari langit. Sebuah cambuk muncul di tangan pria berbaju ungu itu. Cambuk ini berubah menjadi naga, tampak seperti naga dewa yang sedang mencambuk ekornya. Bang! Itu menghancurkan cahaya pedang merah, dan kekuatan pukulan itu membuat Wang Feng mundur. Setelah menstabilkan dirinya di udara dan mendorong udara dengan kakinya, Wang Feng mengangkat pedang merah dan menyerang lagi. Sosoknya muncul dan muncul kembali di udara beberapa kali. Api merah menyala di pedangnya saat dia dengan cepat mengeksekusi segala macam gerakan pedang.
Orang berpakaian ungu di atas batu memegang cambuknya dengan kakinya tertanam kuat di tanah, tidak bergeming sama sekali. Saat dia mengacungkan cambuknya, itu memicu guntur. 5.000 kilometer awan petir menutupi langit. Saat cambuk diayunkan, pertahanannya begitu ketat sehingga bahkan angin pun tidak bisa melewatinya. Tidak peduli dari sudut mana pedang Wang Feng berasal, pedang itu tidak bisa menembus dan melukai pemuda berpakaian ungu itu sama sekali. Kemarahan naga sejati. Ilusi yang tak terhitung jumlahnya dari cambuk yang diacungkan tiba-tiba bergabung dan berubah menjadi naga petir yang melolong. Ini membuat Wang Feng lengah dan menjatuhkannya kembali. Setelah mendarat, Wang Feng terhuyung mundur beberapa langkah dan berlutut. Wajahnya memucat, dan ekspresi dua Crown Sion lainnya perlahan berubah menjadi serius. Orang ini tampaknya lebih sulit untuk dihadapi daripada Bai Wuxue. Sejak kapan ada ahli seperti itu di domain Tianwu? Siapa sebenarnya kamu? Wang Feng bertanya dengan serius. Setelah pemuda berpakaian ungu melompat dari batu tinggi dan mengungkapkan penampilannya yang tampan, dia menjawab dengan acuh tak acuh, Anjangsi dari Istana Petir dan Petir. Ini kamu, murid Thunder Sovereign. Sayangnya, saya tidak cukup berbakat. Kultivasi saya memalukan bagi nama penguasa guntur, kata Anjangsi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketiga Crown Sion bertukar pandang, dan sebuah pikiran muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Secara kebetulan, mereka baru saja melepaskan Bai Wuxue. Mereka hanya bisa menangkap orang ini. Nilai orang ini bahkan lebih besar dari Bai Wuxue, dia hanyalah sandera yang ideal. Saya mendengar bahwa Anda telah mengembara di Starry Heavens selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak berharap melihat Anda di Savage Battlefield. Namun, apakah kamu pikir kamu adalah penguasa pedang tanpa bayangan? Dia berani datang sendiri, jadi kamu berani melakukannya juga. Tangkap dia hidup-hidup. Yisuan, Sion Mahkota Iblis bersayap, melambaikan tangannya. 1.000 iblis yang masih hidup, yang telah memulihkan beberapa kecakapan tempur mereka, menyerbu. Bibir Anjangsi sedikit melengkung membentuk senyum tipis. Betapa bodohnya. Kapan saya mengatakan bahwa saya datang sendiri? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesis. Ledakan sonik bergema di sekitarnya. Sebelum ketiga Crown Sion bisa bereaksi, tanah tiba-tiba meledak. Ledakan itu bergema tanpa henti saat seluruh tempat bergetar. Ini baru permulaan. Langit dipenuhi anak panah, mereka seperti meteor yang merobek langit. Mereka bergerak bersama dalam kelompok padat, bahkan menutupi matahari saat mereka terbang. Di kejauhan, seorang wanita yang tampak lembut berdiri di atas seekor burung biru, memimpin lebih dari 1.000 pemanah dari sekte langit tertinggi saat mereka semua mengangkat busur mereka dan melepaskan anak panah terus-menerus. Crown Sions, cepat mundur. Sui Lingling dari sekte langit tertinggi ada di sini. Para ahli dari Istana Guntur dan Petir semuanya bergegas juga. Petik 2. Pada saat yang genting, kedua pelindung dao melangkah maju dan mendirikan penghalang cahaya, menghalangi semua panah. Tiga putra mahkota melihat ke kejauhan dan melihat langit dipenuhi burung yang tak terhitung jumlahnya dengan pemanah sekte langit tertinggi berdiri di atasnya. Awan debu bergejolak di tanah saat para pembudidaya Istana Petir dan Petir menyerang binatang yang bermutasi. Pergi, 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 cepat dan pergi. Tiga putra mahkota tidak lagi peduli pada hal lain. Mereka membawa iblis yang tersisa pergi, melarikan diri. Setelah mereka, berikan tidak ada seperempat untuk iblis manapun. Sui Lingling yang gagah berani dan tampak tangguh memerintah dengan ekspresi dingin saat dia berdiri di atas Profound Sunbird-nya. Para pembudidaya Istana Guntur dan Petir dan Sekte Langit tertinggi tanpa henti mengejar ke arah tempat para iblis melarikan diri. Iblis ini benar-benar memperlakukan domain Tianwu sebagai rumah mereka, bertindak sepenuhnya tanpa hukum, kata Sui Lingling setelah dia turun dari langit dan berdiri di samping Anjangsi. Seorang Jangsi mengamati mayat iblis di tanah. Niat pedang pada luka yang menutupi mereka masih belum bubar, mengeluarkan suara mendesis. Sepertinya kita melewatkan pertunjukan yang bagus. Seseorang sudah menyelamatkan Bai Wuxue, kata Anjangsi setelah melompat ke mayat iblis dan memeriksanya. Sui Lingling tidak memiliki kesan yang baik tentang Bai Wuxue. Dia masih ingat dengan jelas bahwa saat itu, dia terus menargetkan Xiao Chen. Bahkan jika karakter Bai Wuxue telah berubah, masih sulit untuk melepaskan hal-hal di masa lalu. Sui Lingling berkata dengan sedih, dia terlalu sombong. Kami sudah mengatakan untuk menunggu kami untuk bergegas kembali sebelum menyerang bersama. Akan baik-baik saja jika dia ditangkap. Namun, dia akhirnya melibatkan begitu banyak orang yang tidak bersalah dari aliansi bulan air. Seorang Jangsi tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Jika bukan karena melindungi yang lain, melayani sebagai barisan belakang, Bai Wuxue bisa melarikan diri dengan mudah, dia tidak akan tertangkap.
Seorang Jiangxi berpikir, jangan pernah menyinggung perasaan seorang wanita. Atau lebih tepatnya, jangan pernah menyinggung perasaan pria yang disukai wanita. Jika tidak, wanita itu akan membenci Anda seumur hidup. Tentu saja, ini hanya kata-kata di hati An Jiangxi. Hanya berpikir mereka baik-baik saja. Dia benar-benar tidak bisa mengucapkannya dengan keras. Mengesampingkan lelucon, ketika An Jiangxi melihat 3 sion mahkota iblis di kejauhan, tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya. Ketiga Demon Royal Halls itu adalah pengumpan terbawah di antara 18 Demon Royal Halls. Masalah sebenarnya adalah para elit iblis yang akan datang nanti. Karena kemunculan kembali pedang iblis, ini hanyalah awal dari masalah yang menyebabkan sakit kepala ini.